untuk memang akhirnya di sini ya mendatangkan guru untuk memang kami belajar bersama ya. Dan ini memang terbuka secara umum namun terbatas ya, terbatas sekitar 20 sampai dengan 30 orang. Nah, untuk yang memang sekarang kalau dulu kan dimulai dengan kelas fikih sebanyak mungkin sekitar 3 batch ya yang memang ada 3 batch yang ada levelnya. Dan akhirnya untuk di batch yang keempat atau mungkin yang ketiga semester keempat, maka dibukalah kelas tafsir. Ya, kelas tafsir ini yang akhirnya memang kelas tafsir dilanjutkan ya dari juz 30, terusnya Al-Kahfi, surah Maryam, surah Al-Qasas, lalu juga sekarang ya, ini kita masuk ke dalam surah An-Nur dan juga surah Luqman, yang dimana pekan keempatnya kita juga membahas fikih munakahat, yang memang akhirnya pada base ini memang fokusnya ke dalam ke dalam ini ya terkait ilmu parenting maupun dari secara menikah pernikahan seperti itu. Nah, untuk yang sekarang memang ini ada ada tambahan yaitu memang ada kolaborasi juga dengan teman melingkar komunitas teman melingkar 53. Nah, jadi untuk teman-teman yang dari kelas peserta reguler ya dari teman melingkar 53, silakan untuk mengganti namanya ya untuk 53 underscore ya. Mungkin di sini ada Lala, terusnya yang belum ya. Terusnya ada, oh itu gitu aja berarti yang lainnya udah diganti. Nah, seperti itu mungkin nanti dan untuk tambahan ya. Jadi nanti mengikutin aja materi seperti biasa dan juga ada Q&A-nya. Nah, nanti akan dilanjutkan kepada selesai di sini khusus untuk kelas fikih munakahat nanti setelah memang sudah selesai ditutup oleh Ustadz dan juga udah Q&A. Nanti akan ada breakout room ya. Breakout room ini khusus untuk peserta ya. Breakout room ikhwan-ikhwan akhwat-akhwat itu memang untuk sekedar memang kita berdiskusi ya, mendiskusikan apa yang memang sudah didapat dan juga mungkin kalau memang nanti dilanjutkan ya ikhwan ikhwat ahwat nanti memang ketika memang ada breakout, jadi ketika memang itu udah selesai diskusinya, ya minimalnya memang saling berkabar gitu ya. Mungkin terkhususnya untuk teman-teman melingkar 53 kayak gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak wajib ya bagi peserta reguler, maksudnya tidak wajib bagi peserta reguler untuk memang tetap ada, tapi itu momen untuk memang momen ukhuwah seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu dan ini mungkin untuk seluruhan ya karena memang untuk peserta reguler sudah diberikan adab-adabnya. Jadi memang kalau untuk yang teman-teman melingkar karena memang ini sebenarnya komunitasnya ada sekitar 100-an orang ya. Jadi akan ada banyak yang memang keluar masuk. Nah, khusus untuk yang memang sudah datang ke sini memang diberikan ini ya bahwa memang kita di sini niatkan bersama untuk bersama-sama kita belajar di sini. Jadi jangan sampai memang hanya sekedarnya ya, tapi kalau namanya gerbang pertama sih silahkan ya. Tapi harapannya ketika memang sudah berada di sini kita komitmen bersama untuk ke 6 pertemuan ke depan ya, dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Nah, di sana kita akan bersama-sama runtut ya untuk belajar fikih munakahat. Jadi memang nanti terkait kita dianjurkan untuk on cam, terusnya memang mencatat, lalu nanti akan ada kuisnya setiap kali nanti ya untuk pertemuan kedua bakal ada kuisnya untuk yang memang memurojaah pertemuan yang pertama ini kayak gitu ya dan juga nanti akan ada konfirmasinya di grup seperti itu. Jadi memang ini untuk keseriusan sebenarnya lebih kepada biar memang kita komitmen dalam majelis ilmu dan ada keseriusan di dalamnya dan memang kita ada adab ya untuk memang akhirnya bisa benar-benar ta'zim terhadap ahli ilmu maupun yang menyampaikan ilmu gitu ya atau sesama penuntut ilmu seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi kalau memang bisa ya. Dan mungkin saya juga izin nih karena memang nanti sekarang lagi ada di perjalanan ini karena lagi istirahat dan sholat isya. Jadi mungkin menyambi sambil di bis nanti ya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC, Bang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akh Syauqi atas penyampaiannya. Ya, jadi begitu teman-teman untuk beberapa waktu ke depan, barangkali mungkin ada penyesuaian ya mengenai pertemuan di pekan keempat setiap bulannya, begitu ya. Oke, tanpa berpanjang kala, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada tilawatil Quran mungkin dari Akh Syauqi. Oke, baik.
Oke, insya Allah akan dibacakan surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Akh Syauqi atas pembacaan surat Al-Qur'annya. Semoga uh, menjadi penambah keberkahan kita ya pada hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan kehadiran ya. Beberapa ada yang sudah berkabar izin untuk tidak hadir atau mungkin menyusul gitu. Saya bacakan beberapa orang di sini yang sudah memberikan kabar. Yang pertama itu ada Ni'mah, izin tidak hadir karena sedang dalam perjalanan. Kemudian ada Dini, izin tidak hadir karena sedang ada acara di luar. Dan Idam menyusul insya Allah nanti pada pukul 9 malam karena sedang ada pelatihan imam gitu ya. Kemudian nanti Syauqi juga izin masih dalam perjalanan. Kemudian ada Rida terlambat masih acara Nisfu Sya'ban. Kemudian ada Aulia yang menyusul dalam perjalanan dan terakhir ada Afif yang menyusul gitu ya. Insya Allah kita doakan sama-sama untuk semuanya yang sedang ada halangan ya entah itu yang dalam perjalanan, semoga diberikan keselamatan dalam perjalanannya. Yang mungkin nanti menyusul juga semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dan pun yang mungkin tidak ada kabar hari ini, kita doakan juga sama-sama agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam aktivitasnya ya. Sebelum kita mulai, kembali diingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, khususnya yang ikhwan ya, eh, dalam upaya kita untuk menjaga adab dalam ilmu ya. Semoga ini menjadi bentuk ikhtiar kita juga ya. Dan untuk yang akhwat itu dipersilakan apabila ingin mengaktifkan kamera, namun apabila tidak pun tidak masalah gitu ya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan materi mengenai topik Fikih Munakahat, saya serahkan kepada Ustadz Akil yang sudah berada di tengah-tengah kita. Ya. Pada Ustadz Muhammad Akil, dipersilakan. Baik, terima kasih, Mat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dari kelas tafsir ataupun dari komunitas 53, melingkar 53. Ya, 53 itulah. Yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita, keberkahan bagi kita, dan memberikan maghfirahnya kepada kita semuanya, yang mana ini malam nisfu Sa'ban ya. Ya, hadis yang mengatakan bahwasanya Allah akan mencari-cari atau mengampuni seluruh hambanya kecuali yang sedang bertengkar sama orang lain. Itu merupakan hadis yang kemudian bisa dipakai, yang kemudian bisa diamalkan begitu. Terlepas dari kemudian amalan apa yang dilakukan di nisfu Sa'ban, memang rata-rata tidak ada hadis yang bisa dipegang secara kuat untuk menjadi landasan. Tapi bukan berarti juga tidak boleh ngapa-ngapain, ya terserah. Gitu. Tentu Allah mengampuni dosa kita di malam hari ini. Kita harapkan semoga kita bisa melakukan hal yang baik-baik. Salah satunya semoga mengaji, ya, taklim ini menjadi salah satu wasilah datangnya dan turunnya maghfirah Allah kepada kita semuanya, dan juga turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, insyaallah. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat yang berkiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas masalah fikih pernikahan. Yang mana kalau di dalam fikih pernikahan, di dalam istilah-istilah zaman ini, sekarang ini, itu namanya ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu nanti bahkan menjadi satu mata, menjadi satu jurusan di beberapa kampus begitu ya, yaitu jurusan ahwal syakhsiyah yang di bawah fakultas syariah. Ya kebetulan alhamdulillah kami ya karena memang fikih klasik ya, kalau ahwal syakhsiyah mungkin ada fikih klasiknya, tapi juga ada perdata di Indonesianya seperti apa. Ada perbandingan lah begitu. Ya, mempelajari gunung gini lah, waris versi Indonesia dan versi Islam sama versi KHI dan seterusnya. Ya kalau dulu saya ya dapatnya fikih aja gitu, dengan perbedaan madhab yang ada. Yang mana fikih ahwal syakhsiyah itu nanti sebenarnya kalau diruntut dia itu masuk ke dalam fikih muamalah. Jadi zaman dulu fikih cuma dibagi menjadi dua. Kalau tidak ibadah, ya muamalah. Ibadah ya tentang toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sembelihan, buruan, sumpah, nadar, halal, haram. Itu kan terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah babi, masalah apa namanya, sembelihan, ya, tikus itu halal atau haram, itu kan masalah ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada yang terzalimi dari manusia di situ. Itu hubungan kita dengan Allah. Nah, satunya lagi ada fikih muamalah. Muamalah itu ya dari kata amala yu'amilu, yang artinya saling. Kalau ada amala yu'amilu, fa'ala yufa'ilu, itu artinya saling. Saling berinteraksi. Nah, di dalamnya ada fikih keluarga atau ahwal syakhsiyah. Kemudian ada al-madaniyah wal iktisadiyah, ini fikih muamalah yang kemudian menyempit lagi itu fikih muamalah. Seolah-olah fikih muamalah hanya masalah ekonomi. Ya, enggak apa-apa, namanya istilah kan. Zaman dulu semua ilmu agama disebut fikih. Sekarang fikih pun sudah menyempit lagi gitu. Nah, dan seterusnya memang berkembang lah. Kemudian al-jinayah wal murafaat, yaitu fikih pidana, dan ini perdata juga. Artinya tentang peradilan, Jinayat itu lebih kepada jinayat itu lebih kepada kekerasan ya, apa sih, kriminal yang sifatnya kekerasan. Ya, nanti murafaat itu semacam aduan. Ya, jadi ada delik umum, ada delik aduan. Kemarin kita bahas itu kalau tidak salah ya. Kemudian al-dusturiyah, yaitu fikih tata negara. Ya, pemimpin itu sebaiknya diangkat dari siapa. Kemudian dananya itu mana yang boleh diambil dari masyarakat, mana yang tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah dibahas sebenarnya di dalam fikih ya, walaupun tidak hanya beberapa saja yang kemudian diatur oleh Islam.
secara pakem. Nah, sisanya itu rata-rata, oh ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh gitu. Rata-rata begitu. Kemudian adwailiyah. Adwailiyah itu hukum internasional. Bagaimana kita berhubungan dengan negara non-muslim. Ada non-muslim itu ada harbi, ada zimmi, ada mu'ahid, dan seterusnya, seterusnya. Nah, itu masuknya ke dalam duwailiyah. Nah, ahwal sasiyah itu adalah salah satu daripada fikih muamalah. Baik, di dalam ahwal sasiyah ini nanti kita akan membahas beberapa hal. Ya. Satu tentang pengantarnya, insya Allah. Kemudian yang berikutnya tentang pernikahan. Yang berikutnya lagi adalah perceraian. Yang ketiga, ya, setelah pengantar ini, yaitu tentang harta keluarga. Ya waris ya apa segala macam. Oke. Nah, yang pertama pengantar, insya Allah kita akan bahas pengertian dan juga ruang lingkupnya. Apa itu ahwal sasiyah? Ahwal sasiyah disebutkan oleh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami, yaitu Majmu'atul Ahkami Syar'iyyati, kumpulan hukum-hukum syariat, allati tanzimu alaqatal insani bi usratihi, yang ngurusin atau mengatur hubungan manusia dengan keluarganya. Bad'an bizzawaji, mulai dari pernikahan, wantihaan bitasfiyatil miras, dan berakhir pada pembagian harta waris. Itu ahwal sasiyah menurut atau dikasih pengertian oleh Wahbah Zuhaili. Karena memang ini tentu istilah baru. Nah, ruang lingkupnya ini kurang lebih. Satu, pernikahan, ya. Pranikah, akad nikah, hak kewajiban suami istri, kemudian ini apa nih? Yang terakhir apa nih? Hak anak-anak. Ya. Ada hak anak-anak. Itu untuk pernikahan. Ya, pranikah itu nanti kita paling bahas pranikah saja. Kemudian yang berikutnya di situ ada perceraian, talak, perceraian hakim, ada iddah. Kemudian yang terakhir apa ini? Layar saya itu rusak yang bagian situ. Oh, rujuk. Ya, rujuk. Kemudian yang berikutnya lagi masalah waris. Itu ada ya, urgensi, kemudian dasar-dasarnya, kemudian cara pembagiannya, kemudian ada beberapa kasus gitu ya. Nah, itu kalau sempat nanti ada kita pelajari juga. Bagian yang kedua kita langsung masuk kepada pranikah, yaitu ada pernikahan, ada pranikah, akad nikah, hak kewajiban suami istri, hak anak. Yang pertama akan kita bahas pranikah, yaitu pertama memilih pasangan yang akan kita nikahi. Itu apa kriterianya? Sebenarnya nanti ada dua kriteria. Satu, yang memang tidak boleh dipilih sama sekali. Yang memang itu aturan yang mengikat, tidak boleh untuk kemudian kita langgar. Yang kedua adalah anjuran dari agama, memilih itu sebaiknya yang seperti ini. Yang mana itu kadang ya batasannya memang subjektif akhirnya. Yang baik agamanya. Nah, baik agama itu kan kadang menurut kita baik, menurut orang lain tidak baik. Ya kan? Yang kemudian cantik parasnya untuk perempuan. Nah, cantik itu kan juga sangat relatif gitu. Ya walaupun ada yang kemudian disepakati gitu ya, tapi kan ya relatif lah. Katakanlah oke, ini cantik, si A cantik, si B cantik, tapi lebih cantikan mana? Ada yang lebih senang tipe B, ada yang lebih senang tipe A. Itu satu hal yang seperti itu. Karena memang itu tidak diharuskan juga. Berbeda dengan wanita yang haram dinikahi, itu menjadi aturan yang harus ditaati apapun kondisinya. Nah, baru nanti hak calon istri sebelum akad nikah apa saja, kemudian nanti kita akan bahas masalah nafkah. Dan memang bisa dikatakan fikih ini menjadi landasan aturan yang paling dasar, yang tidak boleh kemudian kita tidak tahu dan tidak boleh kita langgar. Sehingga begini, kalau persiapan puasa itu apa? Persiapan puasa mungkin ruhani, kemudian mulai ibadah semenjak bulan Rajab, Sya'ban, dan seterusnya gitu misalnya. Itu satu hal yang bagus. Ya memang bagusnya seperti itu, sehingga ketika nanti masuk Ramadan kita bisa langsung gaspol. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi jauh yang lebih penting lagi adalah bulan Ramadan itu ibadah yang wajib apa sih? Untuk Ramadan ini, puasa. Ya sudah. Puasa itu beresin dulu. Rukunnya udah tahu apa belum? Ya, niatnya, imsaknya. Oke, kalau subuh lagi sahur kok kemudian tiba-tiba waktu subuh datang itu kira-kira lanjutin apa enggak? Dan seterusnya. Itu kan penting sekali. Kira-kira korek-korek kuping itu batalin puasa atau tidak? Suntik itu batalin puasa atau tidak? Misalnya. Kemudian apa lagi? Tes swab ya sekarang udah ada ya. Ya katakanlah yang model-model seperti itu. Ini kita harus tahu gosok gigi itu bagaimana.
Kalau ketelan bagaimana? Menelan ludah bagaimana? Menelan dahak, mohon maaf, itu bagaimana? Nah, harus tahu semuanya itu. Karena dari situlah kemudian kita minimal itu standar yang paling bisa kita ukur. Masalah kemudian diterima Allah atau tidak, apa yang bisa ukur? Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk seikhlas mungkin supaya berharap Allah menerimanya. Kan itu aja. Tetapi kalau masalah batal tidak batal, itu jelas kan ukurannya. Kalau kayak gini nggak sah, harus diulang. Kalau kayak gini masih sah, berarti masih aman. Misalnya seperti itu. Nah, ini makanya kadang orang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, itu didoain mabrur. Itu penting. Kita kemana-mana untuk meminta doa supaya haji kita mabrur atau umroh kita mabrur. Misalnya gitu. Itu satu hal yang penting. Tapi jauh lebih penting daripada itu, bagaimana mau mabrur kalau fikihnya nggak beres gitu. Kalau kemudian hajinya nggak sah. Nah, itu kan masalah. Karena itulah minimal sesuatu yang bisa kita, nikahnya supaya sakinah mawadah. Lo tahu belum hukum pernikahan itu apa, syarat rukunnya seperti apa, kemudian hak kewajiban suami istri itu gimana? Gimana mau sakinah nggak tahu kewajiban dia sebagai suami, nggak tahu kewajiban dia sebagai istri? Ya walaupun bisa saja gitu ya, bisa saja karena sama-sama nggak tahu akhirnya ya terima-terima aja misalnya gitu, sesama legowo gitu misalnya. Tapi kan agak susah gitu. Ya, jangan sampai kita berbuat dosa karena ketidaktahuan, itu masalah gitu. Meskipun ya kalau berbuat dosa karena nggak tahu, insya Allah akan diampuni atau tidak akan dianggap itu dosanya. Tapi takutnya kena pasal yang lain, yaitu kenapa tidak belajar. Ah, gitu. Ya, pasalnya itu karena kok nggak belajar. Kenapa kamu melakukan ini? Oh, saya nggak tahu kalau ini nggak boleh. Loh, kalau nggak tahu, kenapa nggak belajar? Ya, saya nggak tahu kalau saya itu nggak tahu gitu. Nah, ini kan jadi masalah ini. Makanya salah satu pentingnya ngaji itu supaya kita tahu bahwa oh, ternyata banyak yang kita nggak tahu gitu. Nah, kurang lebih salah satunya itu. Oke. Nah, siapa saja yang kemudian wanita ya, tidak harus wanita ya. Karena memang kenapa kok wanita? Karena yang menikahi itu laki-laki. Yang menikahi laki-laki, yang akad itu walinya. Perempuan itu ya bisa dikatakan dia hanya pasrah saja kepada walinya, walinya yang menikahkan kepada sang laki-laki. Meskipun pada akhirnya bisa jadi laki-laki yang milih, perempuan yang milih. Bisa jadi. Bisa jadi laki-laki nggak punya pilihan, perempuan juga nggak punya pilihan. Bisa jadi. Gitu. Artinya laki-laki bisa terserah dia mau milih dari 10 perempuan, mau dicoba di khidbah semuanya. Bisa aja. Tapi kalau semuanya gagal kan, ya mau cuman ini doang ya udah nggak ada pilihan, bisa jadi gitu. Tapi perempuan bukan berarti terus tidak bisa milih, meskipun dia hanya nunggu khidbah. Bisa jadi yang datang kepada dia 10 orang. Sampai bingung mau yang mana gitu. Dan tidak apa-apa, khidbah itu selama kok kemudian tidak apa sih namanya, ya jangan sampai sudah dibilang iya. Nah, itu salah satunya. Kalau sudah dibilang iya, tidak boleh tuh ditumpangin khidbah yang lainnya. Apalagi kalau sudah dikatakan tidak, sangat boleh untuk dimasukin ke khidbah yang lainnya. Belum dikatakan iya, maka ada kemungkinan orang lain untuk ikut mengkhidbah. Tapi kalau sudah dibilang iya, sudah tutup itu. Tidak boleh kemudian mengkhidbah orang yang sudah terkhidbah dan sudah dibilang iya. Tapi kalau belum dibilang iya, itu maka masih, artinya ya kami pikir-pikir dulu, silahkan pulang dulu, nanti untuk ke depannya kita hubungin lagi. Itu kan kayak ngelamar kerja kan gitu ya. Ya, diterima apa enggaknya biasanya kalau nanti kita akan hubungi lagi ya, itu kayaknya udah nggak ada harapan kan begitu. Ya mungkin itu salah satu bahasa lah gitu yang sering kita pakai, yang sering kita dengar dan tahu maksudnya apa. Maka dalam kondisi seperti itu boleh saja nanti ada orang lain hadir lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, siapa sajakah wanita yang haram dinikahi? Namanya itu adalah mahram. Jadi mahram atau muhrim, yang lebih tepat itu mahram. Walaupun insya Allah malaikat tidak akan mempermasalahkan sih besok. Dan kayaknya nggak tahu akan ngetes ini apa enggak, tetapi namanya mahram. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Oke. Nah, mahram itu nanti ada dua. Satu, mahram yang abadi selamanya. Kemudian ada mahram yang sementara saja. Maksudnya apa? Ya, yang selamanya itu artinya sampai kapanpun dia adalah mahram kita. Tidak boleh kita menikahi dia sampai kapanpun. Sedangkan yang sementara itu ya berarti hanya sampai waktu tertentu yang ada kemungkinan nanti kita boleh menikahi dia. Boleh menikahi ya. Belum tentu mau juga dia, tapi minimal boleh. Gitu. Oke. Nah, siapa saja, ini pengertian daripada mahram itu adalah man la yajuzu lahu munakahatuha ala ta'bidi, ya, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi, ya, yang ala ta'bid bisa jadi yang karena permanen gitu ya, baik karena darah, baik karena persusuan ataupun karena
apa namanya, Sohriyah itu besan-besanan, pernikahan. Oke. Nah, dan ini sudah disebutkan dalam surah An-Nisa, tapi tadi cuma 1, 2, 3 kalau nggak salah ya, atau 1, 2, 3, 4 begitu. Ini An-Nisa ayat 23. Ini di akhir juz 4, masuk ke juz 5. Nah, bahkan awal juz 5 itu, ayat pertama itu, wal musonatu minan nisa, itu juga masih termasuk daripada mahram itu sebenarnya. Ini ayat ke-23. Ya, nanti teman-teman baca sendiri, dan ini adalah salah satu ayat yang sangat susah untuk dibaca gitu ya. Kalau Syauqi berani besok ngimamin tarawih pakai ayat ini, hebat kan. Ya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء. Nah, itu. Sebelumnya sudah ada. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Nah, itu salah satu juga yang diharamkan. Oke, tapi yang paling banyak ya di surah An-Nisa 23 ini. Nah, wanita yang haram dinikahi tadi ada 2, yang selamanya sama yang sementara. Yang selamanya itu faktornya karena 3. Nasab, pernikahan, persusuan. Itu toh. Maka tidak bisa mahramkan seseorang kecuali hanya dengan 3 sebab. Anak angkat tidak akan pernah menjadi mahram kecuali dia salah satu di antara 3 sebab ini. Entah disusuin, entah dalam pernikahan, atau dari pernikahan ada unsur besan-besanannya. Kemudian yang berikutnya adalah karena nasab. Ya, anak angkat biasanya bukan karena nasab. Ya bisa sih anak angkat karena nasab, yaitu ngambil ponakan, misalnya anaknya adik diambil sebagai anak angkat, ya itu bisa-bisa aja gitu ya. Nah, tetapi ini adalah mahram yang selamanya. Di luar ini tidak bisa. Nah, apa saja perbedaan antara selamanya dan yang sementara? Kalau yang mahram selamanya, itu boleh terlihat aurat kecilnya. Untuk perempuan ya, boleh terlihat aurat kecil. Kalau laki-laki mau di depan siapapun sama. Laki-laki itu di depan bapaknya, di depan ibunya, depan adiknya, di depan anaknya, di depan teman laki-lakinya, auratnya sama, yaitu dari pusar sampai lutut. Ini makanya jangan mentang-mentang sesama lelaki, kos satu kos-kosan, kemudian cuman pakai kolor doang, ya itu tuh enggak benar itu. Ya, yang melihat dosa, yang terlihat dosa. Dan ini kan nggak enak banget ya. Maksudnya gini, dosa itu ya minimal enak lah gitu di dunianya. Nah ini udah ngelihat temen sesama cowok dosa pula, aduh kan gitu. Ini udah nggak ada enaknya, dosa pula, kan nyebelin banget. Gitu. Ya kalau sekalian melihat, mohon maaf gitu, katakanlah gitu, melihat dosa yang ya lawan jenis terlihat auratnya terus dipelototin gitu, ya mungkin masih ada perasaan enaknya itu di dunia. Kalaupun hukumnya haram dan akan jadi masalah di akhirat, tetapi kalau ini ya, lelaki sesama lelaki ganti baju karena merasa lelaki akhirnya pakai kolor doang begitu, sering kan habis futsal terus pakai kaosan doang, celana pendeknya pun pahanya kemana-mana misalnya gitu, ya kan sesama lelaki. Dan justru itu udah sesama lelaki nggak enak dilihat dosa, itu yang bikin nggak enak. Oke, sedangkan untuk perempuan itu auratnya tergantung di depan siapa. Jadi aurat itu nanti ada 2. Satu aurat di dalam sholat, 2 aurat di luar sholat. Kalau aurat di dalam sholat, maka urusannya adalah dengan menutupi atau tidak menutupi. Masalah kelihatan orang apa nggak kelihatan orang, itu nggak ada urusan. Mau di tengah, mau di dalam kamar, gelap-gelapan sendirian. Kalau mau sholat, ya harus tutup auratnya. Dan menutupi aurat itu syaratnya harus dengan menempel kepada tubuh. Sehingga nggak boleh kalau misalnya di dalam misalnya satu tenda kecil yang hanya muat 1 orang, terus ada seorang perempuan yang pas mau sholat karena merasa ini tendanya kecil nggak muat untuk 2 orang. Jadi ya udah, karena sudah dengan tenda ini saya juga tidak terlihat siapapun dan memang ini tidak mungkin ada orang lain. Sudah, saya sholat nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai mukena dan seterusnya. Ini bermasalah ini. Kenapa? Karena mau sholat. Kecuali kok kemudian tendanya dirubuhin sekalian, kemudian tendanya nempel ke tubuh, itu malah masalah.
Jadi syaratnya itu tenda harus nempel. Ini mana nih Sauki itu kan tenda. Ngerti lah dia. Kok Sauki? Siapa namanya? Si yang Sabik. Nggak ada Sabik ya. Nah, lagi nyewain tenda kali. Nah, misalnya, contoh itu. Ya, jadi kalau masalah sholat itu tergantung masalah siapa yang melihat. Harus menutup. Tetapi kalau di luar sholat, maka aurat perempuan itu tergantung depan siapa. Kalau sendirian, maka tidak ada aurat yang wajib, tapi tetap sunnahnya atau adabnya dan etikanya menutupi. Sehingga kalau di kampung itu orang kita diajarin, nggak usah laki-laki, nggak usah perempuan, laki-laki pun diajarin untuk kalau mandi itu jangan telanjang bulat. Ya minimal pakai celana dalam lah gitu. Ya sekalian nanti dicuci segala macam lah gitu ya. Meskipun sendirian, meskipun tidak ada orang. Karena fa innallaha ahaqqu an yustahya. Allah itu lebih berhak untuk kita malu kepada beliau. Itu salah satu adab etika. Nggak tahu nih teman-teman apakah masih melakukan hal itu atau tidak gitu. Tapi ini ya salah satu ilmu yang kemudian perlulah kita lestarikan sebetulnya. Itu salah satu adab. Kemudian kepada pasangan, apakah ada auratnya? Tidak ada aurat wajib, tetapi tetap mazhab Syafi'i mengatakan makruh untuk melihat kepada kemaluan. Untungnya cuma makruh aja gitu ya. Nggak sampai haram. Kalau sampai haram ya kan yang udah nikah, waduh selama ini kan gitu. Ya, tapi makruh aja. Nah, berikutnya kalau di hadapan mahram yang abadi selama-lamanya, nah itu boleh terlihat aurat kecilnya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, aurat kecilnya seorang perempuan itu adalah dari pusar sampai lutut, sama kayak laki-laki. Jadi kalau seorang anak di depan bapaknya, di depan abangnya, di depan adiknya yang cowok, itu tidak boleh terlihat antara pusar dan lututnya. Pusar ke atas malah boleh. Jadi kalau udah punya anak, nyusuin di depan bapaknya sendiri itu nggak apa-apa. Tentu ketika aman ya, tetapi secara umum hukumnya tidak masalah. Nah, sebaliknya, meskipun di rumah hanya dilihat oleh bapaknya dan adiknya dan seterusnya, tetap tidak boleh kalau kelihatan pahanya kemana-mana. Misalnya pakai apa, celana gemes gitu. Nah, itu tidak boleh itu. Tahu kan ya celana gemes itu yang pahanya kemana-mana itu. Meskipun di rumah sendiri. Meskipun, wah tapi kan ini abang, nggak mungkin lah dia nafsu atau apa. Ini bukan masalah itu, ini tentang ketaatan. Ya mungkin abang kita juga udah tahu kita luar dalam kali kan gitu ya. Udah tahu semuanya, yang dulu sering mandi bareng dan seterusnya. Tapi ya begitu menjelang balik minimal, itu sudah harus ada batasan yang kita ketahui. Nah, boleh terlihat aurat kecil kalau di depan mahram yang selama-lamanya. Tetapi kalau di depan mahram yang sementara, itu haram untuk terlihat aurat kecil. Artinya sama persis seperti orang lain. Oke, ya. Makanya sebenarnya perempuan itu ke mall nggak pakai jilbab itu nggak masalah. Sebenarnya. Ke mall, ke pasar itu nggak masalah untuk tidak pakai jilbab dengan catatan satu mall isinya perempuan semua. Itu maka nggak masalah itu. Karena memang bukan masalah di luar apa di dalamnya, tetapi masalah siapa yang lihat. Itu yang paling penting. Oke, nah dan nanti memang ada perbedaan pendapat terkait apakah kalau di depan perempuan non-muslim itu harus menutup semua aurat atau tidak. Nah, itu menurut jumhur ulama harus menutup seluruh auratnya. Ya sama kayak di depan laki-laki non-mahram gitu. Makanya yang satu kos-kosan sama non-muslim itu agak jadi masalah sebetulnya. Walaupun mazhab Hambali mengatakan, oh enggak, perempuan sesama perempuan sama. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini surat An-Nur nanti juga akan bahas mahram sebenarnya, tapi berarti nanti kita bisa agak skip-skip gitu. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن dan seterusnya. Dan janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali kepada pasangan-pasangannya atau kepada bapaknya atau kepada bapaknya pasangan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya boleh terlihat aurat kecil di hadapan mereka-mereka ini. Perhiasan itu maksudnya apa? Bukan perhiasannya, tapi tempat untuk menaruh perhiasan. Makanya madhab lain itu mengatakan yang boleh terlihat oleh keluarga itu bukan dari pusar sampai lutut, tetapi tempat-tempat yang lazim dipakaikan perhiasan. Kepala mahkota, kalung berarti leher sampai agak turun dada dikit, tangan, lengan sampai lengan sini ya karena kan kalau di film-film Ahling Darmo itu kan ada tuh kan apa kayak gelang-gelang yang taruh di sini itu kan ada, berarti itu bisa. Kemudian gelang kaki juga ada. Nah, maka dengkul ke bawah, lengan ketek ke sini itu masih aman, leher yang pakai baju V gitu masih tidak masalah, ke atas itu tidak masalah. Di luar itu berarti mohon maaf dada ke bawah
lutut ke atas itu menjadi aurat buat perempuan menurut jumhur ulama. Syafi'i yang paling longgar di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya, untuk yang mahram abadi selamanya, itu boleh bersentuhan, dan kalaupun bersentuhan tidak batal. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya tentunya. Kalau pakai mazhab Syafi'i. Sedangkan untuk mahram yang sementara, maka persentuhan itu membatalkan wudhunya dan juga haram jika dilakukan secara sengaja. Dan nanti salah satu contohnya itu ipar. Oke. Sebagaimana dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah itu idza qadima min safarin qabbala ibnatahu Fatimah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah itu begitu pulang dari safar yang panjang, itu ya salah satu yang dicari beliau itu putrinya Fatimah, kemudian dicium sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, itu kebiasaan Rasulullah. Padahal sudah menjadi istrinya Sayyidina Ali, artinya kan sudah gede juga, tapi tetap dicium sama Rasulullah. Ini di satu sisi satu kemesraan gitu ya. Tidak kehilangan kewibawaannya dengan kemudian masih mencium anaknya ketika sudah tua, sudah gede gitu. Karena ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, melihat Rasulullah itu mencium cucunya kalau tidak salah, entah Hasan entah Husain gitu. Ya main-main sambil dicium gitu. Kemudian orang itu merasa aneh dengan Rasulullah. Dicium ya, maksudnya dia mengatakan, "Wallahi saya tidak pernah mencium anak saya." Untuk menunjukkan saya itu laki-laki, masa main sama anak-anak cium-ciumin gitu, kayak satu hal yang cemen gitu, bro. Maka Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham. Orang yang tidak mencintai orang lain tidak akan dicintai orang lain. Itu sabab wurudnya itu kurang lebih itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait masalah kholwat. Untuk untuk masalah perbedaan berikutnya, yang mahram abadi selama-lamanya itu boleh untuk berkholwat. Berkholwat itu berduaan di satu ruangan yang kemudian tertutup, tidak terlihat oleh orang lain, dan mereka berdua itu bisa saling meraih. Bisa saling meraih. Nah, itulah disebut sebagai berkholwat. Nah, maka dalam pandangan saya, kalau pesan taksi online misalnya, terus di belakang itu masih tidak bisa dikatakan berkholwat. Kenapa? Karena di situ tidak saling meraih, tidak mungkin kan gitu ya. Karena yang satu kan nyetir gitu. Itu yang pertama. Terus kalau di masjid yang gede, yang satu depan yang satu belakang, ya tidak bisa disebut berkholwat karena masjidnya gede, tidak saling bisa, artinya apalagi yang satu lantai dua ya nggak ada urusan kan gitu. Kemudian apalagi naik ojek, naik Gojek gitu misalnya, tidak bisa disebut berkholwat. Kenapa? Ya karena kan terlihat orang gitu di ruang terbuka. Nah gitu. Itu dalam pandangan saya melihat dari tarif-tarif kholwat itu seperti itu. Jadi berduaan yang tidak diekspos sama orang dan bisa saling meraih. Nah, itu tiga kategori itu gitu. Jadi sedangkan untuk mahram yang sementara itu tidak boleh berkholwat, haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya, untuk yang mahram abadi boleh bepergian yang jauh bersama, sedangkan yang sementara itu haram untuk bepergian jauh musafir dengan safar yang bolehkan apa namanya safar itu membolehkan jamak dan qashar itu kurang lebih yang 80-an sekian kilo itu. Nah, itu kalau sama yang non mahram tidak boleh, harus sama yang. Nah, dari Ibnu Abbas dikatakan, nah ini salah satunya wala tusafirul mar'atu illa ma'ati mahramin, dan tidak melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Oke. Nah, siapa sajakah mahram yang selama-lamanya itu? Tadi disebutkan dalam surah An-Nisa, tetapi tentu akan agak susah untuk memahaminya. Lebih enak kalau kita coba lihat dengan diagram seperti ini. Hanya saja ini untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal dibalik saja ya. Ini laki-laki, kitanya sebagai laki-laki, point of view-nya itu POV ya, apa namanya sekarang itu. Ya, point of view ya. Pokoknya laki-laki, nanti kalau perempuan tinggal dibalik. Pertama, mahram seorang laki-laki adalah ibunya. Dan ini ke atas. Ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, dan seterusnya. Ibunya bapak, ibunya bapak, ibunya bapaknya bapak, ya semuanya gitu ke atas. Seluruh nenek yang linear ke atas, yang mana kan akan semakin menyebar kan gitu ya. Oh itu akan ini semuanya. Ya, nenek, kalau nenek kita cuma punya dua.
nenek sama kakek cuma punya 4 total. Kalau buyut kan berarti punya 8. Nah itu, berarti 8. Berarti naik lagi ke atas lagi, ya itulah pangkat. Oke, kemudian yang berikutnya anak perempuan. Dan ini ke bawah terus. Anak perempuan, anak perempuannya anak perempuan, dan seterusnya. Mau dari anak laki, mau dari anak perempuan, mau kemudian Anda jarak antar, maksudnya lewat jalur laki-laki ataupun lewat jalur perempuan, itu sama. Kalau dalam masalah mahram. Kalau dalam masalah waris, jalur laki-laki dan jalur perempuan itu berpengaruh. Hanya jalur laki-laki yang kemudian bisa menyambung warisan. Tapi kalau untuk mahram, enggak. Laki-laki perempuan sama. Makanya waris dengan mahram itu dua hal yang identik tapi beda. Identik tapi beda. Kemudian saudari yang seayah seibu. Kemudian saudari yang seibu saja. Seibu saja itu maksudnya ada seorang eh, kita punya ibu, kemudian menikah dengan bapak kita, lahir kita. Habis itu bapak katakanlah meninggal, ibu nikah lagi sama seorang laki-laki dan punya anak dari laki-laki yang baru itu. Maka kita dengan anak ibu yang dari suami yang sana itu saudara seibu tapi beda bapak. Itu juga mahram abadi selama-lamanya. Kemudian saudari yang seayah saja tapi tidak seibu. Mungkin ayah kita punya istri 4. Ya berarti dengan saudara-saudara lain ibu itu, ya berarti seayah saja. Itu mahram. Maka selama masih punya orang tua yang sama, berarti kita adalah saudara yang mahram. Abadi selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya adalah bibi dari jalur ibu. Artinya kakak atau adiknya ibu. Dari jalur ayah. Kakak atau adiknya ayah. Ataupun kakak atau adiknya kakek. Jadi kalau kakak adiknya, kalau adiknya ayah itu namanya tante, kalau adiknya kakek, kita punya kakek nih. Nah, kakek itu punya adik perempuan. Nah, kita sebut nenek juga kan. Cuma neneknya nenek apa itu? Nenek tante. Adiknya kakek atau adiknya nenek lah, terserah, sama. Kan nenek tapi tante. Nah, itu ke atas itu. Itu mahram abadi selama-lamanya. Kita salaman sama mereka itu enggak masalah. Enggak batal untuk kita. Tapi harus dibedakan antara tante dengan istrinya om. Ayah kita misalnya punya adik perempuan satu, punya adik laki-laki satu. Yang perempuan ini kita panggil tante, yang laki-laki kita panggil om. Ini laki-laki ya, kembali lagi point of view-nya laki-laki. Maka kepada tante adiknya ayah ini kita mahram. Jelas. Kemudian kita punya om juga nih, yang adiknya ayah. Oh, adiknya ayah yang terakhir itu laki-laki, om. Nah, si om ini nikah dengan seorang perempuan. Nah, kita sebut siapa itu perempuan yang dinikahin sama om? Tante kan? Cuman apakah dia mahram? Dia bukan mahram abadi. Maka sangat mungkin ketika si tante yang dinikahin sama om kita itu, kok kemudian misalnya om kita menceraikan dia atau om kita itu meninggal, boleh nggak kita menikahi tante bekas tante tadi? Boleh. Ya tentu kalau mau ya. Ini cuma sebagai contoh saja, bukan untuk menjadi inspirasi ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau mau terinspirasi ya, karena memang boleh gitu. Tapi supaya paham aja bahwa itu tuh boleh. Itu tuh tante. Sehingga kalau kita salaman sama dia, itu ya batal. Ya nggak boleh sebenarnya kalau masih muda ya. Kalau sudah sepuh sih nggak masalah gitu ya. Karena banyak madhab yang mengatakan diperbolehkan untuk bersentuhan dengan laki-laki yang bukan perempuan atau yang lawan jenis dengan non mahram selama kok salah satunya itu sudah sepuh. Itu nggak masalah. Nah, ini kan lumayan nih sebagai alternatif madhab. Kalau Syafi'i nggak boleh sama sekali. Tapi kalau Hambali sama Hanafi apa sama Maliki gitu lupa saya. Hanafi sama Hambali itu memperbolehkan kalau salah satunya sudah sepuh. Ya sehingga ini menjadi ambil besok Lebaran nih agak susah kita menghindari untuk salaman sama orang-orang yang sepuh gitu. Adalah sebagai madhab Hanafi tidak apa-apa. Nah, yang penting ada membolehkan gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya bibit dari jalur ibu ya sama persis ya, dan ke atas. Kemudian yang berikutnya lagi keponakan, baik dari jalur saudara laki-laki ataupun dari jalur saudari perempuan, baik kandung ataupun seayah saja atau seibu saja. Pokoknya anaknya si ini, anaknya si ini, anaknya si ini, anaknya si ini semuanya itu adalah mahram kita. Ini kan cuma reverse dari tante saja kan. Kalau kita kepada tante, ya kita nyebut dia tante, tapi kan dia menyebut kita ponakan. Boleh. Ini adalah mahram yang kemudian abadi selama-lamanya dari jalur nasab. Hanya ini saja.
Oke, kita punya, misalnya nih, kita punya anak perempuan. Kita punya saudara yang mana dia punya anak laki-laki. Oke. Dari sini ke sini itu mahram. Dari sini ke sini itu mahram. Dari sini ke sini itu mahram. Nah, dari sini ke sini mahram atau bukan? Bukan, inilah sepupu. Dan ini agak susah ini kita menghindari itu. Sepupu itu adalah keluarga paling dekat tapi sudah bukan mahram. Boleh nikah apa enggak? Boleh. Tapi makruh hukumnya menikahi yang sepupu itu. Kenapa? Karena memang eh, ada perkataan Umar bin Khattab, saya lupa kata-katanya, tapi pokoknya kalau menikahi sepupu, kemudian anaknya itu kurang sempurna, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Salah satunya. Artinya memang secara medis pun, secara genetik itu akan agak bermasalah. Mungkin gennya terlalu dekat atau gimana gitu ya. Tapi biasanya yang nikah sama sepupu itu anaknya agak bermasalah. Nah, ini maka sudah bukan mahram. Dan ini sangat mungkin sering terjadi, yaitu ketika gini misalnya. Bapak ibu kita punya anak 1, 2, 3. Misalnya punya anak 3. Nah, ini kebetulan dulu pas awal-awal nikah, punya anak, punya anak, punya anak. Nah, sama-sama masih numpang sama mertua, sama orang tuanya. Atau mungkin mereka bertiga ini masih kerja semuanya, merintis semuanya, anak-anaknya ditinggal di kakek neneknya. Nah, itu kan dari kecil kemudian dimandiin bareng lah, kasih makan bareng, wis pokoknya bareng, semua tidur bareng segala macam. Oke, pas masih kecil dia. Tapi saking dekatnya sampai mereka sudah gede SMP, SMA pun mereka masih bareng tinggal di rumah nenek. Neneknya dengan niat tanpa ya tanpa ada tendensi apapun gitu ya. Biar cucu-cucu saya sini yang nemenin saya. Nah, cucu dari anakmu sama cucu dari anakmu. Tapi ini beda, cucu dari anak pertama sama cucu dari anak kedua. Yang mana mereka itu beda kelamin gitu. Yang satu laki-laki, satu perempuan. Udah biar mereka aja yang nemenin nenek. Udah kalian udah sana kerja aja fokus nggak apa. Sama cucu-cucu ini aman kok. Menurut neneknya, ya kan dia cucu saya, yang ini juga cucu saya. Padahal pandangan si nenek, kan ini cucu saya, ini cucu saya. Harusnya nggak masalah dong. Padahal sebenarnya dari pandangan mereka berdua, ya kalau saya ke nenek aman, saya ke sepupu saya ini masalah. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ini misalnya ibu nih. Ibu punya cucu 1, 2, 3. Ini laki, ini perempuan. Katakanlah ibu ini sudah sepuh, maka minta untuk ditemani sama cucu yang sini, sama cucu yang sini. Udah kalian berdua aja tidur di rumah nenek. Yang lain, ya kan bapak ibu kalian sibuk, udah punya rumah masing-masing pula, dan seterusnya. Nah, menurut dia, ya ini kan cucu saya aman sama dia. Meskipun saya laki, ibu perempuan, ini laki-laki. Yang ini juga perempuan, pas kebetulan perempuan. Yang satu masak-masak, yang satu ya urusan laki-laki lah. Oke, kesininya aman, tapi kan kesininya nggak aman ini. Paham ya? Ini agak-agak ribet dikit, tapi paham lah insya Allah. Nah, ini mahram karena nasab. Di luar itu maka bukan mahram. Oke, berarti keponakan boleh nggak nikah? Boleh. Apa sepupu boleh nggak nikah? Boleh. Sepupu mau yang laki-laki, sepupu dari jalur bapak, ataupun dari jalur ibu, sama. Meskipun misalnya gini, ada sebagian orang yang bilang begini, ini kalau ada laki-laki sama laki-laki, saudaraan. Ini punya anak laki-laki, perempuan, yang ini punya anak laki-laki. Ini kan sepupunya sini berarti. Sebagian orang mengatakan, oh ini tidak boleh nikah sama yang ini. Kenapa? Karena mereka dihubungkan dengan bapak yang laki-laki dan ininya pun laki-laki. Kenapa? Karena si sepupu ini itu memungkinkan untuk menjadi walinya daripada si sepupu yang ini. Nah itu nggak boleh menikahi. Masa wali kok menikahi? Siapa bilang? Mereka sepupuan boleh menikahi. Yang tidak boleh itu kalau dalam satu kasus dia yang menikahi sepupunya sendiri dan dia jadi walinya. Itu yang tidak boleh. Artinya kalau memang dia mau menikahi sepupunya dia, ya tolong cari wali yang lain. Tapi kalau dia sedang mau menjadi wali, ya berarti mempelai laki-lakinya harus yang lain. Tidak boleh kok kemudian dia wali, dia mempelai laki-laki. Gimana akadnya? Gini. Saya nikahkan saya sendiri kepada ponakan saya, pada sepupu saya gitu. Itu yang tidak boleh. Itu betul, tapi bukan kemudian tidak boleh. Tidak boleh kalau dalam satu kasus dia merangkap dua jabatan. Satu wali, satu mempelai. Itu tidak. Tetapi ya kalau dia hanya sebagai mempelai laki-lakinya, tidak masalah. Boleh. Secara hukum sah, secara kesehatan itu dia dianjurkan. Oke. Nah, paham ya sampai di sini? Lanjut lagi, insya Allah. Nah, yang berikutnya mahram karena pernikahan. Ini sekali lagi, ini sudut pandang laki-laki, tinggal dibalik saja. Siapakah mahram pertama? Oke. Istri mahram atau bukan?
istri bukan mahram. Makanya, karena istri bukan mahram, menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Ya, dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Kenapa? Karena istri bukan mahram. Loh, tapi kan istri sendiri. Ya, istri sendiri, istri orang lain masalah lah. Istri sendiri. Nyentuh istri sendiri itu membatalkan wudhu. Tapi kan boleh nyentuh istri. Boleh, tapi batal. Boleh dan batal dua hal yang berbeda. Kayak ketika kalian sedang sholat. Boleh nggak pas sholat itu kemudian kebelet pengen kentut? Boleh nggak pas sholat itu kemudian kentut? Boleh, tapi ya batal lah gitu. Nah, gitu. Sama nyentuh istri setelah wudhu itu boleh apa nggak? Boleh. Oh gitu, berarti bisa langsung sholat? Ya enggak lah. Gitu. Wudhu dulu. Gitu. Nah, kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, sebenarnya jumhur ulama juga mengatakan hal yang sama. Nyentuh istri itu batal wudhunya. Kalau nyentuhnya sampai syahwat. Kalau mazhab Syafi'i, bukan syahwat patokannya. Nyentuh kulit apa enggak? Nyentuh kulit, ketemu kulit, batal. Karena syahwat itu kan agak susah di ini ya, di apa namanya? Di apa namanya? Diidentifikasi. Kalau misalnya Ustaz, saya nyentuh tangan istri saya nggak bersyahwat sih, cuma agak serem sedikit gitu misalnya. Itu sudah batal apa belum? Ini kan repot ini kan. Agak gemes remes sedikit gitu misalnya. Nah, repot ini. Nah, agak susah untuk memberikan batasan ini sudah syahwat atau belum. Kurang lebih seperti itu. Sehingga Syafi'i lebih memilih oke yang tegas saja, yang gampang, yang ukurannya jelas. Apa ketemu kulit apa enggak? Ketemu batal karena potensi syahwatnya ada. Gitu. Tapi kalau sama ibu sendiri enggak batal. Sama ibu mertua malah enggak batal nanti. Padahal ibu mertua itu ya ibunya dari istri kita. Oke. Ketika kita sudah menikah dengan istri kita, ya berarti artinya pertama adalah mertua. Siapakah mertua? Mertua adalah perempuan yang melahirkan istri kita. Oke, maka istrinya bapak mertua yang bukan ibu daripada istri kita, bukan mertua. Misalnya, bapak mertua punya istri 4. Oke, dari anak yang pertama lahirlah istri kita ini. Ini laki-laki ya, kembali lagi dibayangkan laki-laki. Maka mahramnya misalnya Sabik ya, Sabik nikah sama seorang anak gitu ya, yang anak itu punya bapak yang istrinya 4. Pokoknya bapak mertuanya punya istri 4 lah gitu Sabik. Istri Sabik adalah anak dari istri pertama. Maka mertuanya Sabik itu hanya sang bapak dan sang ibu atau istri pertama saja. 3 istri yang lain bukan mahramnya Sabik. Bukan ibu mertua, bukan mahramnya Sabik. Maka kalau sentuhan ya batal. Bahkan kalau kemudian Sabik istri yang keempat, istri keempatnya bapak mertua kok diceraikan sama bapak mertua, boleh nggak Sabik kemudian melanjutkan perjuangan si bapak mertua? Boleh itu, karena bukan mahram. Karena tidak akan menjadi mahram. Berbeda dengan ibu mertua yang tadi. Ibu mertua akan menjadi mahram abadi selama-lamanya semenjak selesai akad. Kan tadinya bukan siapa-siapa tuh. Begitu kita akad, saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah dengan seperangkat mahar, dengan mahar seperangkat alat berat gitu misalnya. Dibayar tunai. Ya, misalnya seperti itu ya, biar agak mahalan kalau seperangkat alat berat, kalau seperangkat sholat kan gitu aja, semua orang juga udah punya itu. Nah, maka semenjak saat itu ibu mertua sudah menjadi mahram dan dia abadi dan dia selamat. Tidak boleh kok kemudian begini. Contoh-contoh saja. Sabik nikah sama seorang perempuan. Mana perempuan ini berasal dari bapaknya sudah tidak ada, ibunya pun sudah di luar negeri. Akhirnya dia diwaliin sama adiknya misalnya. Udah nikah selesai, nikah sah. Begitu sah selesai, pas di pelaminan itu ada orang datang langsung memeluk istrinya Sabik. Maaf ya gini, mohon maaf ibu telat. Loh, ini siapa ini gitu? Sabik nanya sama istrinya. Loh, ini mama apa yang pulang dari Hong Kong misalnya. Mantepan emaknya ya gitu. Misalnya. Boleh nggak kemudian Sabik menceraikan istrinya untuk kemudian menikahi emaknya yang kebetulan sudah janda? Contoh saja nih, Bika. Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah terlanjur menjadi istri daripada anaknya. Meskipun baru selesai akad. Semenjak saat itu, maka dia mahram abadi selama-lamanya. Bahkan meskipun katakanlah kita cerai sama istri, ibu mertua tetap mahram.
maka sama ibu mertua kita salaman tidak batal, sama ibu mertua kita ya auratnya sama dengan kayak ibu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Walaupun nanti kalau sama ibu sendiri dengan sama ibu mertua itu agak berbeda. Artinya gini, bisa jadi kalau sama ibu sendiri itu aman, benar-benar aman 100%. Tapi kalau sama ibu mertua ya ada kemungkinan kan, ya pernah terjadi kasus kan nyatanya gitu. Nah itu pernah jadi kasus dan itu bisa jadi masalah. Dan itu bagaimana hukumnya? Dalam pandangan madhab Syafi'i, terlepas nanti mau lanjut apa nggak lanjut, tetapi pernikahannya dia dengan istrinya dia itu tetap bisa lanjut. Hubungan dia, perzinaan dia dengan ibu mertuanya itu tidak merusak hubungan dia dengan istrinya. Ya meskipun ini kan luar biasa bejat ya, sama anaknya ya, sama ibunya ya, itu kan bejat sekali gitu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada dalil al-halalu al-haramu la yuharrimul halal. Perbuatan yang haram, yaitu perzinaan dia dengan ibu mertuanya itu, tidak mengharamkan sesuatu yang sudah halal, yaitu pernikahan dengan anaknya. Cuman kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, begitu seorang menantu ini kok zina sama mertuanya, otomatis pernikahan dengan dia juga jadi batal, karena seolah-olah mereka sudah jadi mahram. Nanti kan nggak tahu nih, yang mahram yang mana, pokoknya dirusak semua ini. Jadi ada standar ganda kan. Di satu sisi dia adalah ibunya istri, tapi di sisi lain si istri ini adalah anak dari orang yang dia pernah berkumpul dengannya. Ini menurut mazhab Hanafi ini pernikahannya udah rusak. Oke, lanjut lagi. Ini yang pertama mertua. Berarti kalau perempuannya mertua, laki-laki. Kemudian, nah berarti kalau perempuan mahramnya bapak mertua tuh bapak mertua yang mana? Ya bapak yang melahirkan suaminya. Artinya kalau ya bukan melahirkan ya. Artinya kalau misalnya kok dapat suami yang berasal dari keluarga broken home, masing-masing sudah nikah lagi kan berarti mertuanya dua, bapak mertuanya dua, ibu mertuanya dua. Ya enggak dua, tetap satu gitu. Tetap satu. Sisanya itu hanya pasangannya saja yang mereka bukan mahram. Yang mahram itu hanya yang asli itu. Karena perceraian hanya menyelesaikan hubungan pernikahan, tidak menyelesaikan hubungan anak dan bapak, anak dan ibu. Paham ya? Jadi misalnya nih, Gading Martin sama Gisel misalnya. Nah, ya yang kalau perceraian mereka, ya yang selesai adalah Gading sama Giselnya. Dia sama Gempinya, sama ibu sama Gempi. Pokoknya sama, itu tidak memutuskan hubungan mereka berdua. Antara anak dan orang tua tidak terputus. Oke, kemudian yang berikutnya adalah anaknya istri. Kalau misalnya seorang laki-laki, misalnya Sabik nikah sama seorang janda, nikah seorang janda yang sudah punya anak perempuan, maka anak perempuannya si janda istri itu adalah mahram kita. Sejak kapan? Nah, ini beda nih. Bukan sejak terjadinya akad, tapi sejak terjadinya dukhul kepada istri. Kalau tadi kan begitu akad langsung. Kalau ini tidak akad, tetapi sudah akad pun kalau belum dukhul, belum jadi mahram. Ini kata-kata yang paling tepat ya. Mohon maaf, kita belum jadi mahram, itu ya ini. Karena nanti akan jadi mahram. Tapi kalau kenalan sama perempuan ya, yang kemudian pengen kita nikahi gitu, terus mau diajak salaman, mohon maaf kita bukan mahram, belum mahram. Lah emang caranya kita mau jadi mahram gimana dengan saya nikahi ibu kamu gitu. Ini kan cara menjadi mahram kan begitu. Ya kalau nikah itu tidak menjadi mahram, nikah itu menjadi halal gitu. Bukan menjadi mahram gitu ya. Oke. Nah, misalnya Sabik nikah sama janda, janda punya anak perempuan, maka Sabik menjadi mahram buat anak perempuan ini, tapi semenjak Sabik kemudian berkumpul dengan istrinya, dengan si janda, tidak hanya dengan sekedar akad. Maka misalnya, kok belum terjadi kumpul antara si laki-laki suami dengan si janda ini, maka anak tiri itu belum menjadi mahram. Misalnya, Sabik nikah sama janda, punya anak perempuan. Anak perempuan itu kebetulan lagi kuliah di Mesir misalnya. Kemudian Sabik setelah nikah sama si janda ini, kebetulan sekali sedang ada proyek pengadaan tenda untuk di Gunung Himalaya, misalnya gitu kan. Jadi harus langsung terbang ke sana. 1000 piece gitu misalnya. Harus terbang ke sana. Jadi begitu akad selesai, dia langsung buru-buru pamit.
mohon maaf nih tamu undangan, silahkan nikmatin yang ada, ini sudah dipersiapkan semuanya. Mohon maaf juga istriku, saya harus ada kerja, langsung pergi ke bandara, taksi sudah di depan, sudah menunggu, langsung pergi terbang kerja. Nah, baru sebulan dinikahi, ternyata istrinya dapat kabar dari rumah, ternyata istri yang baru dinikahi, diakatin itu meninggal. Meninggal gitu kan, kemudian Sabik pulang dalam kondisi janda, jadi duda gitu kan. Nah, sampai rumah kemudian ngelayat atau ke kuburan si istrinya itu, mantan istrinya itu, dengan mengatakan, Dek, kita belum bersama-sama, baru sebulan nikah, saya juga baru cium kamu doang, belum ngapa-ngapain, kok sudah kamu meninggalkan saya? Nah gitu. Yang lain semua udah pulang, tinggal Sabik doang di situ. Plus ada satu anak gadis yang pulang dari yang dia itu nggak tahu siapa, terus kok kamu nangis-nangis juga di sini tuh kamu siapa gitu. Karena memang nggak pernah kenal sebelumnya. Anak itu ternyata si janda punya anak, si anak ini ternyata kuliah di Mesir misalnya. Terus kamu siapa kok kemudian nangis-nangis di kuburan istri saya tuh ngapain kamu gitu. Itu kata Sabik kepada si gadis itu. Nah, si gadis itu bilang, kamu yang ngapain kok nangis-nangis di kuburan emak saya gitu. Loh, oh berarti kamu tuh anaknya istri saya. Loh, kamu tuh suami barunya istri saya, emak saya gitu. Kok kemudian Sabik bilang, boleh juga nih anaknya ya. Gitu misalnya gitu. Boleh juga kamu mau nggak menggantikan ibu kamu gitu. Misalnya gitu. Boleh nggak Sabik nikah sama anak janda itu, sama anak bekas istrinya? Boleh. Kenapa? Karena belum terjadi apa-apa antara Sabik dengan si janda. Artinya selama itu berarti belum mahram itu. Belum boleh salaman dulu itu. Dan ini akan menjadi kasus nih buat para kalian perempuan. Misalnya, kok kalian ibu, katakanlah ibu kalian qadarullah, misalnya bapaknya udah meninggal, nah, terus punya ibu nikah lagi dengan seorang laki-laki. Artinya kalian punya ayah tiri. Nah, ayah tiri ini kapan akan menjadi mahram? Kan tidak sejak akad, tapi sejak kemudian terjadi kumpul. Nah, pertanyaannya, kalian kalau mau salaman sama bapak tiri kalian, apakah harus nanya dulu, Pak, udah jadi mahram atau belum? Kan gitu. Apakah perlu ditanyakan seperti itu? Nah, para ulama mengatakan tidak harus beneran kumpul. Pokoknya mereka berdua sudah masuk ke kamar, sudah di durasi yang kira-kira cukup, maka sudah otomatis jadi mahram. Dianggap sudah. Nggak usah menanyakan, nggak usah diincang dulu, mandi apa enggak ya mereka. Coba lihatin, mandi apa enggak, mandi apa enggak. Kalau mandi berarti udah jadi mahram. Kalau belum berarti belum. Nggak tahu apa yang terjadi di dalam, pokoknya sudah dianggap kumpul, dan setelah itu sudah menjadi mahram. Berarti sudah boleh salaman cium tangan. Paham ya konteksnya ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi kah yang menjadi mahram karena pernikahan? Yaitu istrinya ayah. Ya tentu yang bukan ibu kita. Kalau ibu kita ya sudah, itu karena nasab. Misalnya ayah kita punya istri selain ibu kita. Ya entah istri kedua, entah istri setelah ibu kita meninggal, atau apapun itu. Maka istrinya ayah itu bukanlah mahram, tidak boleh kita nikahi meskipun ayah kita sudah tidak menjadi suami. Ini itu ayahnya usia 80 tahun, sama-sama tua ya. Ayahnya 80 tahun, anaknya 60 tahun. Ayah yang 80 tahun itu meninggal. Nah, kebetulan ayahnya itu masih punya istri banyak. Salah satunya ada istri yang usianya itu baru 23 tahun. Nah, ini kan istri ayahnya masih usia 23 tahun, sedangkan si anak sudah seumur 60 tahun. Zaman dulu, istrinya ayah itu diwarisin sama anaknya. Wala tarithun nisa akarha. Itu kan salah satu disebutkan dalam ayat itu. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Itu salah satunya. Jangan pernah kamu menikahi orang yang sudah pernah dinikahi oleh bapak kamu. Abadi selama-lamanya. Dia menjadi mahram abadi selama-lamanya. Meskipun dia muda, dia lebih muda dari kita usianya. Tapi kalau bapak kita sudah menikahi dia, ya sudah cukup. Akan menjadi mahram kita abadi selama-lamanya. Tidak bisa kemudian diwariskan gitu. Nggak bisa. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita punya anak laki-laki punya istri. Nah, ini namanya menantu. Ini juga mahram abadi selama-lamanya. Begitu sudah terjadi akad, maka saat itu juga si istrinya anak itu menjadi mahram abadi selama-lamanya. Maka tidak boleh nih, misalnya ada perempuan, si A nikah sama laki-laki si B. Si A menikah sama si B. Ternyata setelah menikah itu
tahu bahwasanya suaminya itu ternyata miskin, yang kaya itu bapaknya. Mana kerenan bapaknya, gantengan bapaknya gitu. Anaknya itu pemalas, cuman bisa ngabisin duit tapi nggak bisa kerja. Yang kaya bapaknya, yang gagah bapaknya. Boleh nggak kemudian si perempuan ini menceraikan atau minta cerai dari suaminya, terus nikahin bapak dari suaminya? Nah, udah nggak bisa sama sekali. Sudah tidak diperkenankan. Meskipun belum diapa-apain. Meskipun baru kemudian terjadi akad nikah. Oke, inilah mahram karena pernikahan hanya ini saja. Maka misalnya, nah tentu yang disebut mertua itu ke atas ya. Kakek neneknya istri itu juga mertua. Kakek nenek istri juga mertua masih. Ke atas. Nah, tapi kalau om tantenya istri itu bukan mahram kita lagi udah. Oke. Terus siapa lagi ya? Yang bukan mahram, ipar. Ya, Sabik ini misalnya punya istri, istri punya adik perempuan. Maka adik perempuan itu bukanlah mahram yang selamanya buat Sabik. Dia hanya mahram tapi sementara saja. Artinya memang kita tidak boleh menikahi adiknya istri kita. Kapan? Sampai kapan? Sampai kemudian kita tidak lagi menjadi suami dari istri kita itu. Kalau kita sudah selesai sama istri kita, baru boleh pindah ke adiknya. Ya itu pun kalau mau, gitu ya. Nah, ini kan konflik besar kalaupun terjadi. Kecuali kok kakaknya meninggal, diteruskan sama adiknya. Boleh nggak? Boleh. Ya, bab suaminya meninggal, istrinya meninggal, dek, kamu kan belum nikah. Dan yang paling paham kamu tuh ya kakak. Dan kakak itu melihat abang, suami kakak itu adalah laki-laki yang paling soleh yang pernah kakak temui. Udahlah, dari cari-cari yang lain nggak jelas, sudah terusin aja nih kakak udah kayaknya bentar lagi. Misalnya begitu, misalnya. Boleh nggak adiknya kemudian meneruskan perjuangan kakak? Nggak masalah. Oke, nah, tetapi ipar itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena ipar itu, misalnya saya nikah sama istri saya punya adik perempuan. Maka adik perempuan dari istri saya itu bukan, kalaupun mahram, mahram yang sementara buat saya. Dan ini agak masalah, karena dalam suatu hadis dikatakan, Alhamdu mautun, ipar itu kematian. Maksudnya apa? Eh, Gini, misalnya Sabik sudah nikah, tinggal di salah satu klaster. Terus tiba-tiba Sabik keluar dari klaster, boncengin istrinya tetangga. Jadi masalah apa enggak? Semua orang akan mempermasalahkan hal itu. Tetapi kalau kemudian Sabik keluar, boncengin adiknya istri, itu tidak banyak orang yang kemudian mengingkari. Ya kan itu memang adik istrinya, ya udahlah. Gitu. Nah itu, eh, maksiat itu akan jadi berbahaya kemaksiatannya jika tidak dianggap maksiat. Kalau semua orang kok nganggap maksiat itu insya Allah malah, ya bukan berarti nggak bahaya, ya bahaya, tapi pembunuhan. Wis nggak usah bawa-bawa agama, semua orang sudah mengutuk perbuatan itu. Tetapi kalau boncengin misalnya, boncengin adik ipar, itu kan rasa ya kan memang itu adiknya, ya udah biarin gitu. Tapi kalau boncengin tetangganya, istri tetangganya, wow jadi masalah itu Sabik. Artinya kemaksiatan yang susah akan terjadi karena semesta tidak mendukung. Tetapi kalau sama adik itu seolah-olah dibenarkan. Gitu. Paham nggak? Ini makanya mungkin salah satunya kenapa riba itu menjadi dosa yang sangat besar. Karena akhir zaman riba sudah tidak dianggap sebagai jarimah, sebagai suatu pelanggaran. Malah sebagai sebuah prestasi kadang. Nah, mungkin salah satunya kenapa riba begitu membahayakan tuh karena tidak semua orang kemudian menganggap itu sebagai dosa. Disejajarkan dengan berdukun, membunuh, lari dari perang. Ini kan dosa-dosa yang besar, syirik, perdukunan. Ini kan dosa-dosa yang inilah gitu. Ya, misalnya Sabik lah, punya adik yang menjadi terpidana pembunuhan. Kan pasti malu kan? Masih pas ditanya, gimana adik kamu? Wah, itu pasti males banget. Tetapi kalau tiba-tiba Sabik, adiknya itu keterima di salah satu perusahaan dan diterima di posisi yang bergengsi, yang perusahaan itu bergerak di bidang riba. Pasti bangga banget. Oh, ntar kalau butuh kerja, bilang sama saya. Nanti saya bilang sama adik saya. Gitu. Paham nggak di sini? Beda. Satu dosa yang kemudian semua orang malu terhadap dosa tersebut, satu dosa yang kemudian bahkan banyak orang yang kemudian tidak menganggap itu lagi sebagai dosa. Nah, itu. Makanya mungkin kenapa kok kemudian ipar disebut kematian itu karena kita banyak melakukan kesalahan di sana, tapi kita sendiri tidak bisa menghindari, atau mungkin bahkan menyadari itu salah saja tidak. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya lagi.
mahram karena persusuan. Nah, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan kembali ke nasab tadi. Satu hal kesalahan yang sering terjadi adalah begini. Nah, misalnya nih, ini bapak ibu kita. Bapak itu atau kita lah, kita sebagai bapak atau kita sebagai ibu. Kita punya anak laki-laki atau kita punya anak perempuan. Ya, misalnya Nabila dan nikah punya anak perempuan. Kemudian Nabila mau didatengin sama ponakan Nabila. Ya, yang mana ponakan itu adalah anak daripada adiknya Nabila, misalnya. Mau datang ke rumah, yang mana anak itu laki-laki. Boleh nggak datang ke rumahnya Nabila, yang mana itu ponakannya Nabila? Boleh nggak? Ponakannya datang ke rumahnya Nabila? Boleh, nggak masalah. Oh, ini ponakan saya, nggak masalah, aman. Aman buat dia. Buat anaknya gimana? Buat anaknya Nabila. Itu yang sering tidak disadari. Sehingga misalnya saya laki-laki nih. Saya punya anak laki-laki juga. Kemudian saya mau kedatangan ponakan saya yang perempuan. Makanya datang ke saya, cium tangan, cipika-cipiki, tidak masalah. Dia buka jilbab depan saya, tidak masalah. Cuman masalahnya bagaimana dengan anak saya yang laki-laki melihat dia. Nah, kadang kita itu suka tidak sadar memfasilitasi anak kita sendiri atau ponakan kita sendiri untuk membuka aurat di depan anak kita sendiri. Ya, karena kan mereka sepupuan. Ya, kita merasa kayak, ya ini kan ponakan saya. Iya saya. Dia ponakan saya kedatangan ponakan laki-laki. Datang ke rumah saya. Ya, tidak masalah buat saya. Ada sesama laki-laki, toh ponakan. Tapi buat anak saya yang perempuan gimana? Buat kemudian istri saya gimana? Ini harus dipikirkan. Sehingga memang melihatnya harus ku anfusakum ahlikum nar. Kemudian yang berikutnya yang dia menjadi anak dari ibu tersebut, dia bersaudara dengan seluruh anak ibu tersebut, dia menjadi ponakan dari kakak adiknya ibu tersebut. Ya. Tetapi hanya dia saja yang masuk. Keluarga si anak laki-laki yang nyusu kepada ibu tersebut tidak kemudian menjadi keluarganya ibu tersebut. Yang jadi keluarga dari ada ibu yang menyusui itu hanya anak yang menyusu saja. Abangnya dari anak yang menyusui ini apakah jadi keluarganya ibu ini? Tidak. Apakah mahram? Tidak. Gitu ya. Nah, apalagi bapaknya si anak laki-laki ini, apakah kemudian boleh ikut nyusu sama ibu ini? Tidak boleh. Jauh itu masalah itu. Oke. Nah, kemudian siapa yang jadi mahram? Semuanya. Misalnya dia ibunya punya ibu, nenek. Terus ibu ini punya suami, suaminya punya ibu. Berarti ini nenek persusuan. Ini adalah bapak persusuan ini. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau ibu ini menyusui kita di saat dia bersuami Pak Slamet misalnya. Setelah menyusui kita selesai, Pak Slamet itu bercerai dengan ibu. Ibu ini nikah lagi dengan Pak Joko. Nah, apakah kemudian yang jadi mahram kita itu adalah Pak Slamet atau Pak Joko? Gitu. Misalnya Uni menyusu kepada seorang ibu. Si ibu ini dulu pas Uni nyusu sama ibu tersebut, dia suaminya masih Pak Slamet. Tiba-tiba setelah selesai, dia bercerai dengan Pak Slamet, nikah lagi sama Pak Joko. Nah, pertanyaannya, yang jadi bapak persusuannya Uni itu Pak Slamet apa Pak Joko? Pak Pak Slamet saja. Ya. Yang menjadikan ibu persusuan itu punya susu. Itu saja. Di rezim mana Uni nyusu, itulah bapak persusuan. Di rezim mana. Begitu. Di masa siapa lah gitu. Oke. Yang berikutnya lagi siapa? Ya saudara-saudarinya ibu ini saudaranya ibu atau saudarinya bapak persusuan tadi berarti kan tante. Tante-tante ini juga seolah-olah tante asli padahal tante persusuan. Kemudian seluruh anaknya ibu ini adalah mahram kita. Nah, ini yang sebagian orang juga salah. Begini. Ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya misalnya si ibu ini punya anak 10. Punya anak 10. Terus kita nyusu kepada ibu tersebut bareng dengan anak nomor 5. Yang kebetulan saya laki-laki, anak nomor 5 juga laki-laki. Oke, kebetulan sama-sama laki-laki. Pertanyaannya, saya hanya menjadi mahram yang anak nomor 5 atau 10-10-nya? 10-10-nya. Sehingga mau laki mau perempuan sebenarnya kan sekarang donor ASI itu kan banyak. Terus dibilang, oh anaknya laki-laki. Anak saya laki-laki, silahkan kalau yang sesama laki-laki. Ya kalau memang anaknya cuma laki-laki, kalau ntar keluar adik perempuan kan sama aja jadi masalah. Ya kan? Nah, tapi ya mungkin nggak paham sampai situ atau mungkin yang tidak terlalu diperhatikan.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah wanita lain yang disusui juga. Misalnya ini namanya Fuad. Ini namanya ini Fuad, ini namanya Kia misalnya. Ini Fuad, ini Kia. Yang ini namanya adalah Neta misalnya. Ini perempuan. Nah, Fuad sama Kia itu menjadi mahram karena Kia adalah anak ibu persusuannya. Begitu pula si Neta ini akan menjadi mahram kepada si Fuad. Kenapa? Karena sama-sama menyusu kepada ibu yang sama. Maka Fuad sama Kia boleh nggak nikah? Nggak boleh. Fuad sama si Neta boleh nggak nikah? Tidak boleh. Si Neta sama si Kia boleh nggak nikah? Nggak boleh juga. Kenapa? Bukan karena mahram, tapi sesama perempuan. Gitu ya. Oke. Tapi intinya itu. Jadi kalau kita masuk menyusu kepada seorang ibu, akan menjadi mahram abadi selama-lamanya. Dan seolah-olah kita menjadi anak dia. Hanya saja sering timbul pertanyaan begini. Ustaz, kalau kita sudah nikah, atau yang sudah nikah, kalau misalnya saya secara tidak sengaja, ini misalnya muatil buat ilmunya, gitu. Saya secara tidak sengaja, saya kemudian terminum ASI istri. Itu kemudian saya jadi anak persusuan istri apa bukan? Gitu. Misalnya tidak sengaja, tidak sengaja. Ya, misalnya muat habis pulang kerja, motoran jauh panas gitu ya. Buka kulkas tiba-tiba ada susu segar ditaruh di suatu gelas gitu ya. Wah, tinggal tambah es aja langsung bismillah glek habis. Ketahuan lah sama istrinya. Bang, atau Mas, kok diminum? Wah, ini susunya enak banget, ini merek Diamond atau apa nih, kok belum pernah ada. Kok kayaknya rasanya beda ini gitu, misalnya gitu ya. Itu tuh ASIku. Loh, kok ditaruh di sini? Iya, kulkas yang sebelah soalnya penuh kan, biasanya ada ASI khusus gitu ya, kulkas khusus. Penuh, maka taruh situ. Lagi ingin taruh sini. Lah, berarti kamu jadi anak persusuan bodoh sekarang. Lah, berarti kamu ibu persusuan. Pak, jangan panggil bapak, panggil abang. Saya bapak abang persusuan. Apakah kemudian seperti itu hukumnya? Nah, maka itu akan terjawab, seorang yang menyusu kepada orang lain akan menjadi mahram jika terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Satu, harus masuk ke dalam perut. Artinya, kalau cuma ngempeng doang, kalau bahasa Jawanya ya, main-main doang begitu, maka tidak masalah. Ya, karena kadang ada anak nangis, nangis, nangis kan, anak dititipin sama tetangga, nangis mulu, akhirnya disusuin lah sama tetangga tersebut. Nah, terus pas baru diambil, kok anak saya tidur, tumben kok dia bisa tidur, kalau nggak netek, biasanya nggak bisa tidur dia. Oh, ini memang saya nenenin tadi, gitu. Loh, kan kakak belum nikah, kok bisa nenenin dia? Ya, nenenin doang, ngempeng doang, tidak keluar apa-apa. Itu misalnya begitu. Maka itu tidak akan menjadi mahram. Karena tidak ada yang masuk ke perut. Ya, yang penting masuk perut, baik secara langsung ataupun melalui gelas diperes dulu. Itu maka menjadi mahram. Oke, baik kemudian ASI itu. ASI itu keluar secara alami atau kalau sekarang ya mungkin Farhan nanti bisa menjelaskan ya. Ada obat yang kemudian apa namanya merekayasa hormon sehingga orang yang belum punya anak, belum melahirkan pun bisa keluar ASI-nya. Dengan cara seperti itu pun kalau memang keluar ASI bisa menyebabkan kemahruman gitu. Nah, ini mungkin solusi sebagai kalau misalnya nggak mau ngangkat anak gitu ya, itu sebagai solusi gitu. Tapi ya tentu harus konsultasi sama dokter segala macam. Ini aman nggak buat ibu ini dan seterusnya dan seterusnya. Oke, yang berikutnya harus sampai kenyang. Maka kalau cuma baru icip doang satu tetes, dua tetes, nah itu belum disebut sebagai menyusu dan tidak menjadi mahram. Kalau cuma ngicip doang, misalnya. Nah, kenyang itu batasannya apa ya? Ibu-ibu paham lah kenyang itu apa. Biasanya sampai tidur, satu. Kalau enggak ya sampai gumoh. Kalau enggak ya sampai oik gitu. Kalau enggak ya sampai dia udah nggak mau nenen lagi meskipun udah tidur. Ya, pokoknya ibu-ibu paham lah kondisi anak ini udah kenyang kok, udah cukup. Yang ke berikutnya, nah ini hadisnya. Yang berikutnya adalah minimal nyusunya itu 5 kali. Maka kalau nyusunya baru 2 kali, udah jangan diterusin nanti jadi mahram. Udah 2 kali aja. Itu maka ya belum jadi mahram. Belum jadi mahram. Harus 5 kali nyusu dan 5-5-nya kenyang. Kalau 3 kenyang 2 ngicip, belum. Nah, ini kan kalau sudah segede buat kan insya Allah nggak nyampe kenyang ya. Gumoh duluan gitu. Mesti enak duluan kan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah syaratnya adalah maksimal usia bayi 2 tahun. Maka kalau sudah usianya 32 tahun, sudah nggak akan ngaruh gitu. Sudah tidak akan menyebabkan kemahruman gitu.
Oke, paham ya sampai di sini ya. Berarti jadi mahram apa enggak? Enggak ada urusan. Udah jenggotan udah enggak akan ngaruh kan gitu ya. Nah, maksimal usia 2 tahun karena wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ridha'ah. Jadi eh, masa persusuan itu hanya 2 tahun itu sudah maksimal itu. 2 tahunnya pun hijriyah, bukan masehi ya. Artinya berbeda 20 hari berarti dari masehi gitu. Itu maksimal. Maka kalau ada anak kecil nyusu padahal dia usianya sudah lebih dari 2 tahun hijriyah, berarti sudah tidak akan menyebabkan kemahruman. Kelima-limanya itu harus terjadi sebelum usia 2 tahun. Oke, walaupun nanti ada perbedaan pendapatnya. Ibunda Aisyah mengatakan tidak harus 2 tahun, lebih dari 2 tahun pun akan menjadi mahram. Karena ada satu kasus namanya Sahlah binti Suhail, itu kemudian istrinya Abu Hudzaifah punya anak angkat namanya Salim. Salim itu bekas budaknya dia. Salim itu bekas budak yang sudah dimerdekakan. Maka ketika budak ini kemudian gede, kan berarti sama istrinya Salim, Abu Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah sama Sahlah, itu suami istri. Punya budak namanya Salim. Salim itu dulu kecil. Pas agak gede, dia dimerdekakan. Pas dimerdekakan, mereka pengen banget ngangkat si Salim ini menjadi anak. Nah, cuman kan masalahnya ini anak angkat. Gimana? Saya pengennya dia tinggal di rumah saya, biar saya bisa buka jilbab depan dia dan seterusnya. Cuman gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya sudah, susuin Salim. Maka disusuinlah Salim, tentu dengan cara apa namanya dipereskan dan seterusnya sampai 5 kali susuan. Setelah itu Salim kemudian menjadi mahram buat Sahlah. Padahal usia Salim saat itu mungkin sudah belasan tahun. Dari hadis ini, maka Aisyah mengatakan, Aisyah kan tidak punya anak. Maka Aisyah meminta kalau ada anak-anak, misalnya pembantu-pembantu atau bekas budak yang dia beli kemudian dia merdekakan, tapi tetap diminta sama Aisyah untuk membantu, menjadi pembantu pelayan beliau, misalnya gitu. Jadi ART lah kata gitu. Maka Aisyah meminta adik-adiknya untuk kemudian menyusui anak tersebut, bocah tersebut yang usianya mungkin sudah belasan tahun. Kenapa? Berdasarkan kasus Salim ini. Artinya boleh bisa dimahramkan meskipun sudah besar. Bisa dimahramkan meskipun sudah besar. Hanya saja ini merupakan pendapatnya Aisyah saja. Karena kebanyakan istri Rasulullah yang lain dan kebanyakan sahabat yang lain mengatakan itu kasus kejadian khusus hanya untuk Salim saja, di luar Salim tidak boleh. Rasulullah hanya memberikan keistimewaan buat Salim saja. Hadis ini sahih, tetapi banyak ulama mengatakan ini khusus untuk Salim, bukan untuk yang lainnya. Nah, hanya saja Ibnu Taimiyah mengatakan gini, kalau ada kebutuhan maka boleh. Sehingga dulu sempat tuh agak heboh di Saudi itu ada yang berfatwa bahwasanya kalau mau punya driver, yang driver itu dari Indonesia TKI gitu, biar jadi mahram udah susuin saja. Itu jadi mahram. Kan drivernya udah jenggotan-jenggotan ya. Berarti kan sudah di atas 2 tahun gitu. Kok bisa? Karena menggunakan fatwa Aisyah ini yang mana Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Dulu dibully itu ulama itu di Indonesia karena orang-orang Indonesia tidak paham bahwasanya ada perbedaan ini. Cuman ya tetap kita tidak menggunakan itu ya. Hanya saja kita sebagai khazanah, oh ternyata ulama pun berbeda pendapat dalam hal-hal yang sifatnya hampir-hampir disepakati. Karena ternyata yang berbeda pendapat Aisyah gitu. Ini kan lumayan sahabiah yang alimnya luar biasa gitu. Nah ini masalah mahram abadi ada 3, persusuan, ya, pernikahan dan juga nasab. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada malam hari ini karena sudah jam 9:30, mohon maaf 9:30. Uni di sana pasti sudah jam 10:30 sudah ya. Maka saya akhiri untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Muad untuk kemudian memandu acara yang berikutnya. Tafadhol Muad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Akil atas penyampaian materinya tentang mahram tadi ya. Di sini sudah ada pertanyaan di kolom Q&A ya. Eh, saya bacakan ya. Ustaz, nyambung terkait berkholwat. Kalau di musola kantor, salat berjamaah berdua, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, itu halal nggak Ustaz? Khalwat nggak Ustaz? Gitu. Kemudian Ya, kalau misalnya eh, waktu itu dia sempat lagi sholat sendiri, kemudian tiba-tiba ada akhwat di belakang, tepuk tangan 2 kali. Saya notice itu sebagai tanda biar saya jadi imam. Itu sah nggak Ustaz mengubah saya jadi imam dan beliau jadi makmum? Ini itu dulu Ustaz. oke.
Ya tadi, kalau kemudian jadi sholat berjamaah, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan sendiri-sendiri yang bukan mahram, itu sebenarnya sah. Dan tidak jadi masalah kalau tidak khulwat. Artinya kalau banyak orang yang lihat segala macam ya aman-aman saja. Tetapi kalau memang cuma berduaan di satu ruangan musola yang kecil itu, nah itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Ya, kenapa? Khulwatnya bukan jamaahnya. Jamaahnya sih sah-sah saja. Oke, kemudian yang berikutnya, misalnya di masjid yang agak gede, ya, yang biasanya ada pembatas antara laki-laki sama perempuan. Nah, ada seorang laki-laki yang menjadi imam di depan, yang sholat sendirian di depan. Si perempuan ini pengen berjamaah sama dia. Tentu caranya adalah paling ya nepok tadi, ya, karena kalau kemudian dia bilang, Mas, mau nggak jadi imam saya? Itu malah nanti kasihan, dia kemana-mana pikir aja kan begitu. Maksudnya imam sholat malah mikirnya kemana-mana gitu. Jadi misalnya tepok plek plek, oh dia ingin jadi makmum saya. Boleh nggak kita sebagai orang yang sholat sendirian berubah niat menjadi imam? Sah, boleh. Imam bahkan kalaupun si anak si makmum perempuan ini tidak ngasih tahu si imam bahwa dia dijadikan imam, tetap sah. Imam tidak harus niat dirinya jadi imam, tidak harus tahu bahwa dirinya jadi imam. Yang wajib niat jadi makmum itu adalah makmum. Yang wajib niat untuk berjamaah itu makmum. Imam kalau tidak niat jamaah itu hanya tidak mendapatkan fadilah jamaah, tetapi tetap jamaahnya sah. Jadi tidak harus ngasih tahu si imam bahwa kamu jadi imam saya ya, tidak harus. Tapi ya masalahnya repotnya adalah dia kemudian tidak mengeraskan takbir intiqolnya, itu jadi masalah lagi. Tapi secara sah atau tidaknya sah-sah saja. Gitu ya. Semoga bisa dipahami dan menjawab pertanyaan. Allahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Saya lupa ini sudah terjawab atau belum ya tadi yang terakhir ini. Kalau yang sabik tadi udah terjawab kayaknya ya. Yang masalah cerai kemudian istri menuntut jadi mahram abadi itu udah dijawab ya. Kemudian nih kalau saudara tiri mahram dengan anak dari orang tuanya itu juga nggak? Kalau Gimana? saudara tiri mahram nggak dengan anak dari orang tua barunya? Maksudnya gitu, Ustaz. Oke. Tadi mana ya? Yang dari Bisa. Aisyah. di Nah, sini. nih ini misalnya nih, ini duda, ini janda. Oke, duda sama janda. Si duda punya anak laki-laki, si janda punya anak perempuan. Si duda nikah sama janda. Duda sama janda ini jadi mahram apa enggak? Tidak kan? Antara mereka tidak mahram karena suami istri. Tetapi si duda jadi mahram buat anaknya si istri, dan si istri jadi mahram dari anaknya si duda. Nah, antar anaknya istri, anaknya si janda dengan anaknya duda itu mahram atau bukan? Bukan. Kenapa? Bapak mereka beda, ibu mereka beda. Ya kan? Kebetulan bapak sama ibu mereka nikah lagi. Maka ininya nikah, ininya bukan mahram. Dan ini masalah ini. Kalau mereka kemudian tinggal serumah, itu jadi masalah besar. Berarti boleh dong mereka nikah? Boleh. Duda sama janda mau nikah. Mau melamar ceritanya. Si duda bawa anak, si janda pasti ada anaknya di rumahnya. Nah, kemudian pas si duda mau melamar si janda ini, anaknya bisik-bisik. Pak, itu siapa? Gadis itu kok kayaknya cantik banget. Itu calon saudara kamu. Itu anaknya mama baru kamu. Oh, cantik juga. Boleh juga selera papa ya. Pantesan mama baru ini cantik tuh, ternyata anaknya juga lebih cantik. Boleh nggak Pak kalau aku sekalian? Nah, ternyata bapak anak seleranya agak sama. Boleh nggak si janda, si duda ngelamar si janda, habis itu gantian dia ngelamarin buat anaknya untuk si anaknya janda? Boleh. Ini juga boleh nikah. Kebetulan si duda ini bawa ayahnya juga, yang kebetulan sudah duda juga. Sedangkan si janda ini punya ibu yang sudah janda juga. Ya, si ayahnya duda sudah duda, si ayah, si istrinya, si ibunya janda ini sudah janda juga. Kan berarti kalau ini nikah, berarti ini kan besan. Besan mahram atau bukan? Bukan. Boleh nikah nggak? Boleh. Nah, misalnya kok kak, si bapaknya janda itu bilang, Nang, Le, siapa itu? Meskipun udah tua, nenek-nenek, tapi masih kece aja itu. Wah, itu tuh besan itu. Itu mamanya calon menantu bapak itu. Gitu kan, calon istriku itu. Wah, kok boleh juga ya? Wah, itu kebetulan sudah janda juga tuh Pak. Gimana Pak?
Ah, boleh deh, nanti papa pertama ngelamarin buat kamu, papa yang ngomong, habis itu kami lamarin buat papa ya. Wah, kebetulan si cucu juga mau juga. Ayo, tiga-tiganya lah. Lamaran 3 sekalian. Boleh nggak? Boleh itu. Bikin undangan, satu undangan buat tiga perkawinan gitu ya. Satu catering, satu gedung, wah irit banget. Tapi 3 amplop tetap kan, biar untung gitu. Nah, satu rumah, satu atap, 3 cinta. Itu. Ya, bisa itu. Ini diperbolehkan. Ya, karena yang jadi mahram itu kalau menyilang gini, ini jadi mahram, ini jadi mahram, kesini mahram, kesini mahram. Tapi kalau kesini tidak mahram, kesini tidak mahram, kesini tidak mahram. Oke, terjawab ya insya Allah ya pertanyaan tadi ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya yang ada di sini. Silakan bisa raise hand atau menonaktifkan mikrofonnya. Mengaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan dari Sabik dulu kemudian Afif ya. Ya, Sir. Silakan. Izin bertanya, Sir. Oke. Ini tadi sedikit telat, tapi ini udah dibahas, Sir. Maksudnya, ini kan rada rumit ya, Sir. Maksudnya, hikmahnya tuh apa sih, Sir? Tahu mahram-mahram ini, Sir? Hikmahnya apa tahu mahram? Iya, Sir. Maksudnya, ya kan terus rada apa ya? Kayak ilmu waris lah, Sir. Pusingnya sama Allah. Oke. Ini sedang membicarakan konteksnya adalah pernikahan. Sebelum menikah itu kan milih calon dulu. Catatan pertama milih calon, selain kemudian cari yang lebih cantik, cari yang begini-begini, yang cocok apa itunya, yang menarik kita dan seterusnya. Yang pertama adalah pastikan dia bukan mahram kamu. Itu. Nah, ini kenapa kok kita bahas mahram itu karena itu dulu, ya, baik ya. Jadi pertama itu. Selain nanti kemudian kita juga tahu, oke ini boleh terlihat auratnya sampai segini kalau di depan dia, kalau di sini berarti tidak, sini boleh salaman, sini tidak dan seterusnya. Itu nomor berikutnya. Tetapi yang pertama adalah pastikan orang yang akan kamu nikahi itu tidak mahram kamu. Oke, kalau sama saudara mungkin kita tahu bahwa dia mahram kita. Cuman kadang kejadian nih, orang nikah sama seorang perempuan, punya anak 5, setelah punya anak 5 ketahuan ternyata mereka berdua pernah nyusu kepada ibu yang sama. Wah, musibah ini. Terus gimana? Ya sudah, berarti pernikahannya tidak bisa dilanjutkan sama sekali. Kalau cuma beda keyakinan, bisa dipaksa salah satu masuk itu. Tapi kalau yang ini sudah apa namanya, ada barrier bernama mahram, udah selesai abadi, nggak akan bisa bersatu lagi. Nah, ini kan kasihan sekali itu. Keluarga baik-baik, nggak pernah ada konflik, nggak pernah ada ribu, anaknya juga harmoni semuanya. Harus pisah karena ternyata mereka mahram. Coba bayangkan kayak gimana rasanya kalau terjadi. Ini jangan sampai. Nah, oke, itu kandas benar-benar tidak bisa dikasih solusi itu. Nah gitu. Izin follow up, Sir. Oke. Maksudnya, kalau ya ini apa ya? Kalau terjadi pun pernikahan sesama mahram gitu, kalau ini hikmahnya saat nyari hikmah. Seandainya pun terjadi itu, apakah kenapa nggak dibolehnya itu? Apa mungkin karena alasan medis aja atau mungkin ada hikmah lain di balik itu juga, Sir? Oke. Tentu salah satunya adalah di situ ada unsur moral ya. Kayak semacam fitrah manusia tidak membenarkan hal itu. Coba nikah sama ibunya. Kemarin undang apa sih namanya? Roro Jonggrang doang gitu. Sangkuriang doang gitu. Itu pun nggak entah benar entah enggak gitu. Sangkuriang. Kemudian nikah sama ibunya juga, sama anaknya juga. Ini kan apa gitu. Itu enggak terima di akal itu. Secara fitrah manusia ini tidak bisa dibenarkan. Meskipun fitrah manusia kalau kita kembalikan betul secara fitrah manusia, itu sangat subjektif. Sekarang, zaman sekarang, bapak, mohon maaf, merkosa anaknya juga ternyata ada. Ternyata. Nah ini kan, artinya tetap harus dibikin aturan bahwasanya sesuatu yang ditakutkan itu, ya kalaupun kita tidak dilarang, sayanya kayaknya tidak akan nikahin anak saya juga gitu. Meskipun demikian, ternyata kok ada. Ya kita mungkin tidak, orang lain bisa jadi iya. Sehingga ini harus dibentengi dengan apa namanya, aturan yang baku supaya kemudian tidak dilanggar. Meskipun kita sendiri sebenarnya tanpa dilanggar sudah tanpa dilarang kemudian tidak akan melakukan. Nah gitu kurang lebih. Karena itu sangat bertentangan dengan naluri atau dengan fitrah manusia. Gitu. Sudah pernah dinikahin bapaknya, masa juga sama anaknya. Ini kan gimana gitu? Masa seorang perempuan ya sama bapaknya iya, sama anaknya iya. Ini kan luar biasa
keji. Nah, itulah keji lah. Makanya disebut kalau zina itu fahsya, sesuatu yang keji, menjijikkan. Kalau membunuh kan masih ada gagahnya gitu. Kalau model yang seperti ini kan kayak ini orang kok terlalu menghambakan diri kepada syahwat itu. Orang kalau masuk penjara karena membunuh itu mungkin di penjara agak di-respectin sama orang. Tapi kalau gara-gara memperkosa itu pasti habis itu. Karena hanya demi nafsu syahwatnya, dia kalah sama syahwatnya, dia kemudian mematikan nuraninya dan sampai melakukan perbuatan keji. Karena orang membunuh masih mungkin ada pembenaran. Mungkin kehormatan yang dia bela, mungkin keluarganya yang dia bela. Cuman kalau syahwat dilakukan dengan cara yang salah, apa yang dibela? Nah, ada kan? Nah, mungkin kalau riba, wah ini kepepet apa segala macam, oke. Tapi kalau syahwat itu hampir-hampir tidak ada pembenaran. Sama sekali tidak ada pembenaran. Karena orang kalau tidak melakukan itu, ya enggak apa-apa. Cuman harus nahan saja, titik. Paham ya? Nah, ini makanya kenapa kok kayaknya perbuatan zina dari Sulut An-Nur itu, kenapa orang yang bisa meredam syahwat ini benar-benar menjadi orang yang akan memiliki nur di dalam hatinya. Itu ya karena syahwat itu benar-benar tidak ada pembenaran untuk kemudian bisa kita tunaikan dalam melanggar aturan Allah. Tidak ada pembenaran sama sekali. Kalau yang lain-lain masih agak-agak ada lah gitu. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya silakan. Terima kasih Kang. Tadi mau nanya Ustaz. Kan dalam ya tadi ya mungkin nambahin yang Sabik ya. Ini tanda kutip ribet ya. Maksudnya kayak oh ternyata dari berbagai macam poin-poin yang harus dihafal gitu kan, pola-pola yang harus dipahami dengan baik. Di dalam interaksinya pun juga masih terbagi-bagi lagi dan berbagai macam pandangan gitu. Nah, sebenarnya apakah kita memang harus tanda kutip nganut kepada satu mazhab gitu Ustaz? Dalam artian kan memang contoh misalnya kalau kayak tadi wudhu ya, wudhu kalau bersentuhan kulit pun batal. Tapi memang kalau dalam konteks misalnya kita lagi jamaah haji gitu kan, itu kan jadi dimaafkan itu. Nah tapi sebenarnya pemilihan tanda kutip ya mazhab gado-gado itu sebenarnya batasnya segimana gitu, dalam artian gado-gado nih kapan sih kita bisa diperbolehkan mengambil pendapat mazhab yang lain gitu loh. Karena memang kalau konteks mazhab ini kan suatu jalan ya, satu jalan yang memang kita ikutin supaya ya jalurnya benar kan gitu. Jangan sampai kemudian akhirnya jadi asal ambil, asal comot. Nah ini ya khususnya tadi dalam hal berkeluarga juga kan ini aja baru permukaan aja udah banyak pendapat-pendapat ini mana yang harus kita ambil gitu kan. Terus kalau kita ngambil yang ini apakah kita ternyata nanti linear dengan pendapat dia di bidang yang lain gitu kan, pada ulama tersebut di bidang lain, atau jangan ternyata karena ketidaktahuan dan kekurangan kita dalam belajar akhirnya tanpa kita sengaja gitu kan, oh udah ngambil mazhabnya Hambali, oh, ternyata dalam hal lain ngambil mazhabnya Syafi'i misalnya. Nah yang kayak gitu tuh gimana Ustaz ya? Ya, begini. Tidak ada satupun orang yang konsisten untuk memegang satu madhab dari A sampai Z. Tidak ada. Dan memang tidak ada keharusan. Imam Syafi'i saja berubah dari madhabnya awal menjadi madhab jadid, dari qadim ke jadid kan. Dan memang kita tidak harus mengikuti siapapun. Artinya tidak ada satu keharusan untuk mengikuti siapapun dari 4 madhab yang ada. Kita hanya diperintahkan untuk mencari jalan yang paling aman, yang menurut kita paling benar. Ya kebetulan cara paling gampang mengikuti madhab memang. Karena mereka yang paling punya kompetensi untuk kemudian memahami teks-teks syariah supaya kemudian menjadi kesimpulan yang paling presisi. Karena mengikuti pendapat mereka atau mengikuti pemahaman mereka kan itu. Itu ada kemungkinan kecil salah. Kalau mengikuti pendapat kita, itu kemungkinan besar salah dan tidak ada kemungkinan benar kayaknya gitu. Ya kecuali karena ada informasi dari ulama-ulama saja gitu kurang lebih. Nah, oke, itu artinya awal tidak ada kewajiban itu. Yang berikutnya terus sampai batasan mana kemudian kita bisa gaduh-gaduh ini? Begini sebenarnya. Orang awam seperti kita itu sebenarnya tidak bermadhab kepada madhab yang 4. Tapi orang awam itu kata para ulama, mereka itu yatamadhab bi madhabi muftihim. Mereka bermadhab kepada madhab ustadznya.
Jadi Ustadz, pokoknya masalah wudu gini-gini ya Bu ya. Pokoknya kalau sentuh batal, wudunya begini-begini. Itu udah, pokoknya terima aja udah. Itu ustadznya yang tanggung jawab untuk kemudian dia cariin, oh comotin sini, comotin sini, comotin sini. Ya tentu ada batasannya. Apa? Minimal beginilah. Dalam satu bentuk paket ibadah, jangan sampai tidak lolos dari salah satu yang 4 mazhab yang ada. Misalnya, dalam pandangan mazhab Malik, dalam pandangan mazhab Hanafi, wali tidak harus ada dalam pernikahan. Maka ya minimal kalau udah ada saksi, ya harus ada wali. Kalau tidak ada wali, ya minimal ada saksi. Kenapa? Supaya minimal bisa lolos. Oke, kalaupun tidak sah menurut jumhur ulama, tapi menurut Hanafi masih sah. Kalaupun tidak sah menurut jumhur ulama, tapi menurut Maliki masih sah. Jangan sampai udah nikah nggak pakai saksi, nggak pakai wali. Itu tidak sah menurut semua ulama kan. Menurut Hanafi masalahnya nggak ada saksi. Menurut Maliki masalahnya nggak ada wali. Ini yang kemudian tidak boleh itu. Yang gaduh-gaduh kita itu kemudian menjadi satu madhab yang tidak lolos dari 4 madhab yang ada. Itu yang tidak boleh. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Misalnya gini, dalam madhab Hanafi tidak harus baca Al-Fatihah dalam sholat. Langsung baca Allahu Akbar, Qul huwallahu, selesai. Tapi dalam madhab Hanafi, meskipun tidak boleh tidak baca Al-Fatihah, boleh tidak baca Fatihah, tidak boleh bermakmum kepada anak yang kecil, yang belum balik. Meskipun sudah mumayyiz, sudah bacaannya bagus. Sedangkan dalam madhab Syafi'i, wajib baca Al-Fatihah. Tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah, tapi boleh bermakmum kepada anak yang sudah mumayyiz, yang sholatnya sudah sah, bagus, meskipun belum balik. Nah, jangan sudah nggak baca Fatihah, makmumnya sama anak kecil. Nah, ini madhab mana yang boleh kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah hasil rombakan satu paket yang tidak lolos. Syafi'i terkendala masalah Fatihahnya, ke Hanafi terkendala kok makmum sama bocah kecil. Inilah yang kemudian salah satu contoh talfik yang tidak diperkenankan. Sisanya itu boleh. Nah, yang tidak boleh berikutnya adalah dalam satu urusan kok tiba-tiba pindah madhab tanpa ada alasan yang jelas. Oke, masalah tadi wudhunya katakanlah basuh mukanya pakai cara Hambali, cuci hidungnya pakai cara Syafi'i, misalnya gitu-gitu. Oke, usap telinganya pakai cara ini dan seterusnya, batalnya pakai cara ini, tapi kok masih terakomodir sama salah satu madhab yang ada, oke, aman itu. Yang tidak boleh itu adalah misalnya gini, tadinya nyentuh istri itu dia mengatakan tidak batal, kecuali pakai syahwat. Kebetulan sama istrinya lagi muat, misalnya habis nikah baru gitu kan, masih semangat ke masjid berdua digandeng segala macam. Giliran pas lagi berantem, jangan senggol-senggol, batal nanti. Nah gitu. Artinya tiba-tiba kemarin perasaan nggak batal, sekarang kok batal, hanya karena mungkin lagi begitu saja gitu. Itu nggak boleh. Dalam satu kasus pindah-pindah sesuka hati, itu nggak boleh. Kecuali ada ilmu, misalnya muat habis ngaji, tadinya bilang nggak batal, tapi kemudian ngaji sama ustadz yang bermadhab Syafi'i, kemudian wah, ternyata Syafi'i yang lebih sesuai dengan hadis. Kayaknya paling kuat dalilnya itu Syafi'i. Udah, mulai sekarang saya batal aja deh. Boleh itu pindah karena ilmu. Meskipun besok ketemu gurunya lagi yang bermadhab Hambali, di counter lagi dalil-dalilnya, akhirnya, oh ternyata kayaknya lebih kuat Hambali deh. Berarti nggak batal. Nah, itu nggak masalah itu. Itu satu karena ilmu. Yang dua, atau karena kondisi. Nah, maka ketika haji segala macam nggak masalah. Nah gitu. Itu tidak batasan-batasan kita pindah-pindah madhab dan seterusnya. Gitu, Afif. Allahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah. Aman. Terakhir satu Ustaz. Tadi terkait milih-milihnya nih. Sebenarnya kalau kan tadi berdasarkan ilmu. Kalau kita milih berdasarkan enaknya gitu kan. Kayak tadi ya, udah kalau sama istri wudhu terus kayaknya gak enak ya. Pilihnya yang gak batal gitu. Atau hal-hal lain mungkin karena kita tahu ada perbandingannya, kita pilih yang paling nyaman buat kita. Itu gimana tuh Ustaz? Enggak masalah. Selama tadi kok kemudian secara ini masih masih tidak sampai yang misalnya modifikasinya itu tidak bisa menjadikan motor itu jalan. Artinya tidak lolos dari semua madhab. Selama masih bisa, katakanlah gini, motor, bannya pakai ban mobil, terus nggak pakai rantai tapi pakai kopel mobil misalnya. Terus pokoknya bensinnya diganti gas, yang mana itu tidak sinkron semuanya. Wong mesin bensin kok dikasihnya solar misalnya, itu kan akan jadi masalah itu. Tetapi kalau cuma motor Supra diganti spion Vega, diganti spakbor Mio, itu masih tapi masih bisa jalan. Masalah pantas nggak pantas urusan lain, itu kan selera gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ya.
Oke, Afwan sebelumnya Kak Nabila, ya nanti mungkin ada sesi lanjutan lagi ya. Namun sebelum itu ada ya penyampaian dulu informasi dari Kak Vina yang mengenai breakout room, ya nanti teknisnya akan dijelaskan. Saya sudah buatkan di situ ada roomnya, Ikhwan dan Akhwat. Nanti mungkin teknisnya silakan Kak Vina untuk menjelaskan. Oh ini ditutup aja dulu untuk maksudnya untuk sesi Ustadz. Setelah Ustadz dicukupkan, Oh, berarti diselesaikan dulu tanya jawab, ditutup, baru setelah itu masuk ke room masing-masing, gitu. ini benar, ini masih ada pertanyaan dulu atau sudah cukup? Tadi ada yang terakhir, ada dari ini Husna. Mungkin satu ya terakhir ya, atau gimana? Setelah Kak Husna bertanya, baru breakout room, atau Ah Ya, ya nanti boleh, boleh. boleh. pertanyaannya di dalam room? Oke. Husna nanya aja dulu. Setelah itu Oh ya, saya tak selesai, saya tak pamit. Silahkan habis itu Ya. biar acara diambil sama Vina. Ustazah, ganti Ustazah Vina. oke silakan, silakan. Masya Allah, syukran Ustadz, syukran teman-teman untuk kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Afan izin bertanya mengenai suatu kasus jika misalnya ada seseorang itu memiliki mertua yang non-muslim. Apakah itu boleh salaman atau enggak dan melihat aurat kecilnya atau enggak Ustadz? Dan ya dari itu dulu Ustadz. Oke. Syukran, Ustadz. Mertua non-muslim, gini, nasab lebih kuat daripada agama. Artinya kemahroman itu ya karena nasab, bukan karena agama. Yang nanti agama berpengaruh itu adalah ketika Nabila kok sama teman perempuan yang non-muslim, nah itu jadi masalah, itu agama. Karena kalau sama Nabila sama Uni itu buka jilbab, nggak masalah itu, karena sesama muslimah, meskipun tidak punya hubungan darah. Tetapi kalau sama yang mahram, meskipun beda agama, ya tapi kan dia mahram, sisi mahramnya lebih kuat. Gitu. Sehingga tidak masalah terlihat aurat kecil di depan mahram yang non-muslim. Siapapun dia, persusuan kah? Ya karena menyusu kepada non-muslim nggak boleh kok. Nggak masalah. Meskipun dia makan babi, nggak masalah. Makan babi, kan yang makan babi dia aja. Ya anaknya kan tetap makan susu, minum susu. Gitu. Nah, sekarang karena memang sufor itu lebih mudah, akhirnya ditipin nyusuin anak ke orang itu jadi nggak populer gitu. Padahal bagaimanapun sufor tidak lebih baik daripada susu orang kan gitu. Sebenarnya begitu. Gitu Nabila ya. Jadi hubungan kemahraman itu itu sudah akan cukup untuk kemudian menjadikan seseorang untuk ya tadi punya hubungan yang terkait masalah aurat dan lain sebagainya. Gitu. Allahu a'lam. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Oke, baik. Mungkin langsung ditutup ya mungkin ada Ustaz. Ada mungkin kesimpulan atau bagaimana Ustaz? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, cukup. Cukup ya. Oke, baik kalau begitu mungkin kita cukupkan untuk sesi malam hari ini. Mengingat waktu sudah pukul 22.57 juga ya. Mungkin nanti selanjutnya untuk teknisnya dijelaskan oleh Kak Vina ya. Terima kasih banyak Ustadz Akhil atas penyampaian ilmunya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini bisa memberikan manfaat ya dan juga kita bisa semakin semangat lagi ya untuk mempelajari ilmunya ya. Karena ternyata banyak hal yang kita tidak sadari yang sebenarnya itu juga ada aturannya begitu ya. Masya Allah. Jazakallah khair untuk Ustadz Muhammad Akhil. Kita sama-sama cukupkan untuk forum pada malam hari ini ya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih semuanya. Saya pamitan. Silahkan lanjutkan Muad dan Vina dan teman-teman. Baik semuanya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.